Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, Alhamdulillah kita awali perjumpaan kita di subuh kali ini, waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya menyesuaikan waktu di mana Anda terhubung dengan saluran kami di ta'lim ini. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan, untuk menata berbagai kegiatan yang kita harapkan menjadi amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, kita bermohon kepada Allah tiada henti agar Allah berkenan memberikan hidayah dan menguatkan hati, jiwa, insan, hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, agar lisannya dikuatkan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan selalu kami menyampaikan boleh jadi kita termasuk di antaranya. Dilembutkan hati kita, diberikan kekuatan untuk bertaubat dan kembali menata aktivitas kita menjadi lebih baik sehingga memiliki kualitas hidup yang mulia, hayatan thayyibah, dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu mari kita berikhtiar selalu berusaha mengumpulkan amal saleh dan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kualitas amal saleh itu menjadi semakin baik bila ditopang oleh pengetahuan yang kokoh. Untuk itu kita mencoba belajar menguatkan pondasi keilmuan kita, dan dasar pembelajaran kita dimulai dengan pembelajaran bab akidah untuk mengikat keyakinan di dalam jiwa kita sehingga melahirkan sebuah kekuatan keyakinan tanpa ragu sedikit pun, yang dengan kekuatan itu diharapkan mampu terbangun bangunan keindahan, amal-amal, perbuatan-perbuatan yang mulia, amal soleh, dan membuktikan keyakinan kita untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menepikan dan menafikan yang lainnya, serta membuktikan komitmen keimanan itu dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita lanjutkan bahasan kita di antara simpul untuk menguatkan keimanan kita, membangun pondasi yang kokoh. Ada 6 simpul, 6 pokok, 6 rukun, dikenal dengan rukun iman, rukun akidah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita telah belajar sampai 4 simpul di pertemuan yang lalu. Mohon selalu dikuatkan 4 simpul dimaksud. Simpul yang pertama yang paling pokok adalah terkait dengan pengenalan kita terhadap Allah dan segala yang terkorelasikan dengan pembahasan dimaksud. Kemudian yang kedua adalah tentang malaikat dan segala hal yang terkait dengannya, baik itu tugas-tugas pokok malaikat khususnya yang terkait dengan fungsi kita sebagai khalifah di bumi, ataupun juga kontra malaikat yang diwakili oleh iblis dan pasukannya berupa setan, yang dengan itu kita diminta untuk waspada dan menjadikan setan dan segala hal yang terkait dengan cara kerjanya, asal-usulnya, ataupun akhir dari tragis dari kehidupan mereka untuk waspada, meninggalkan, dan menjadikan sebagai musuh yang nyata dalam kehidupan sehingga terbebas dan mengetahui gaya-gaya atau cara-cara, langkah-langkah dalam menggoda, dan kita bisa menepikannya. Pun demikian kita juga diminta untuk mempelajari dengan sempurna pedoman berkehidupan yang menerangkan aspek yang pertama serta yang kedua dan segala hal yang terkait dengannya di dalam kitab, khususnya Al-Quran yang memang menjadi pedoman berkehidupan kita umat ini sampai kehidupan berakhir, yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya dan menerangkan bagaimana risalah disampaikan. Bahkan sejak manusia pertama turun ke bumi, risalah diutarakan dari Nabi Nuh sampai ke masa Nabi Muhammad SAW, sampai kehidupan berakhir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik ini kita telah menyelesaikan bahasan kita sampai kita sambungkan di pertemuan yang lalu tentang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tugas untuk menerangkan segala kandungan-kandungan kitab yang ditugaskan dengan itu semua untuk menjelaskan kepada kita bagaimana pedoman kehidupan itu dijalani melalui petunjuk-petunjuk kehidupan beliau, sikap, sifat, dan lain sebagainya,
yang kita kenal dengan hadis. Dan itu dimintakan untuk diikuti oleh kita semua sehingga keteladanannya nampak dan terasa dalam berkehidupan. Sehingga cara kita untuk mengikutinya disebut dengan sunnah. Di sini kita dapatkan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber berkehidupan, pedoman berkehidupan yang sampai detik ini pun disampaikan kepada kita, diwariskan oleh para ulama yang meneruskan dan menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman. Dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Bukan materi dunia yang diwariskan, karena tugas mereka, tugas akhirat, tugas langit. Proyeknya adalah proyek Rabbani, bukan terkait dengan dinas-dinas duniawi. Karena itulah Nabi menegaskan walakinnahum warathul ilmah, tapi mereka mewariskan pengetahuan yang memantapkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang teguhlah ilmu yang disampaikan para ulama itu, yang dipastikan, nah ini poinnya pada kita, tersambung kepada keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu di Islam kita memiliki apa yang disebut dengan sanad, jalur transmisi keilmuan, yang dengan itu dipastikan bahwa segala hal ini terkait berkelindan dengan sumber utama dari Nabi SAW, dan dari Nabi itu kita mendengar penjelasan tentang keterangan-keterangan dalam pedoman berkehidupan yang ada dalam Al-Quran. Inilah yang kita ketahui. Jadi dari genealogi kita punya nasab, genealogi secara fisikal kita punya nasab, genealogi keilmuan kita punya sanad. Antara nasab dengan sanad saling berkait, berkelindan, berkesesuaian, dan diimplementasikan dalam kehidupan dengan fungsi masing-masing. Saya ingin tutup dulu di pertemuan yang kemarin itu dengan menunjukkan satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian kita awali pembahasannya, dan kita mudah-mudahan bisa sempurnakan dengan simpul yang kelima di pertemuan kali ini. Keinginan untuk menutup itu untuk menunjukkan satu kekuatan, keistimewaan, juga kebahagiaan bagi kita semua, khususnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat bagi Rasul yang terakhir, Rasul penutup yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita hanya mendapati nama, kemudian menyambungkan satu silsilah kerasulan yang memiliki misi yang sama, yaitu menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akidah para nabi dan rasul semua sama, hanya syariatnya nanti yang berbeda sesuai dengan eranya, zamannya. Hanya Nabi Muhammad nanti yang paling istimewa karena syariatnya akan mencakup semua pergantian generasi dan zaman sampai kehidupan berakhir. Nah, saya ingin tekankan bahwa secara logika, dan ini dipahami oleh nalar, kan? Sesuatu yang menutup itu harus menyempurnakan, mengcover ya segala hal yang telah terurai. Karena itu bahkan di buku pun penutup itu kan selalu menghadirkan satu kesimpulan, kan? Kemudian mengeluarkan esensi-esensi pembahasan di sebelumnya, ya. Kemudian juga memberikan gambaran kepada kita akan apa yang harus dilakukan. Selain doa tentunya, kan, selain juga referensi-referensi, daftar pustaka, penjelas, dan sebagainya. Itu karakteristik dari satu buku. Jadi Anda bayangkan, buku yang dibaca saja harus punya sifat-sifat mengcover, ya, menerangkan, mencakup segala yang telah disampaikan, sekaligus mengiringi dengan doa dan ikhtiar setelah kesimpulan itu. Biasanya kan kesimpulan penutup doa, gitu kan. Lalu setelah itu disampaikan daftar pustaka, referensi-referensi, lalu biografi penulisnya. Itu di buku yang dibaca. Maka bagaimana dengan satu keteladanan, objek keteladanan, miniasi kehidupan yang sangat kompleks, gitu kan? Bukan sekedar buku yang dibaca, tapi kemudian karakteristik yang disimak, tuntunan yang harus diikuti, maka ini pun harus lebih lengkap. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan segala hal yang terkait dengan Rasul penutup, itu begitu istimewa, ya, menyimpulkan, nah ini dia karakteristiknya, menyimpulkan seluruh risalah-risalah yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, menyebutkan secara detil, terperinci bagaimana segala tuntunan itu, keserupaannya, ya, kesamaannya,
yang dibawa oleh setiap nabi, setiap rasul yang layak untuk disebutkan, ya kan? Kemudian kisah-kisah inspiratifnya yang tidak mungkin oleh satu sosok bernama Nabi Muhammad SAW yang tinggal di satu tempat dengan yang bisa dikatakan terisolasi di satu lembah, walaupun di situ boleh jadi ada ziarah-ziarah ke tempat suci ya, tapi tetap satu tempat yang bisa dikatakan gitu kan terapit oleh padang pasir yang sangat luas sehingga tidak pernah dijajah gitu kan. Kemudian di sampingnya ada Romawi dan Persia yang sangat megah, tapi di situ tidak ada peradaban, tertinggal dan sebagainya, bisa menginformasikan secara sempurna berbagai macam informasi-informasi di masa lalu, dan itu konsisten ya, konsisten keberlanjutannya di setiap masa dengan sangat detail, sempurna, kisah-kisahnya juga sangat luar biasa. Dan itu tentunya tidak mungkin terjadi kecuali ada sesuatu yang melekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menariknya teman-teman sekalian, selalu ada hal-hal yang membuat kita itu bersyukur, gitu kan? Kemudian meyakinkan kembali pada diri kita kebenaran risalah Islam, keistimewaannya, kan? Dan dengan itu kita bisa mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban dan alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita cepat tuliskan di sini, gitu kan? Rukun iman, dan kita tuliskan yang sudah kita bahas terkait dengan Allah, saya tidak terangkan kembali. Kemudian malaikat, demikian bisa disimak di video sebelumnya. 3 tentunya kitab, di sini saya berikan Al-Quran dan sudah pernah saya terangkan. Kemudian simpul yang keempat adalah para rasul, dan di sini kita bahas Nabi Muhammad SAW. Kelimanya ini yang coba kita akan uraikan, ya. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana satu hal yang sangat istimewa terkait dengan risalah Nabi Muhammad SAW ini, ya, juga terkorelasikan dengan pembahasan simpul-simpul sebelumnya, ya. Karena beliau ini Rasul penutup, Nabi dan Rasul penutup, ya kan? Sebut dengan Khatimul Anbiya wal Mursalin. Khatimul Anbiya wal Mursalin. Baik ya, ini bahasan penyempurnanya insyaallah di topik ini ya. Karena beliau ini Nabi Muhammad SAW, Rasul penutup, dengan Khatimul Anbiya wal Mursalin. Tadi saya sampaikan bahwa sifat yang menutup itu, kan, itu harus bisa mengcover, gitu kan, ya. Kemudian juga menjangkau segala hal yang telah diuraikan sebelumnya, kan, menyempurnakan segala yang telah disampaikan, diuraikan, mengcover keseluruhannya. Karena itu sifat-sifat ini mesti melekat pada risalah Nabi Muhammad SAW. Mesti ada penjelas yang mengonfirmasi bahwa risalah yang beliau bawa itu, kan, itu mengonfirmasi risalah nabi-nabi sebelumnya. Kemudian juga dengan itu dijelaskan seperti apa, disempurnakan, dan ini jadi pedoman sampai kehidupan berakhir, ya. Karena namanya penutup kan tidak akan ada nabi lagi. Ya, Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak akan ada nabi setelah saya, ya. Tapi ingat, kalimat la nabiyya itu punya 2 arti. Ya. 1 nafi. Ya, nafi itu menafikan, tidak ada sama sekali. Yang kedua juga ada isyarat tanabbu. Tanabbu itu menyampaikan satu peristiwa besar berdasarkan pandangan-pandangan nabawi yang tentunya diberikan satu pengetahuan, ya, oleh Allah melalui wahyu, ya kan, melalui isyarat-isyarat ditanamkan pada jiwanya. Apa di antara tanabbu yang disampaikan oleh berita Nabi ini, la nabiyya ba'di, memberikan kesan bahwa nggak ada nabi setelah saya, ya. Namun tanabbunya boleh jadi dimungkinkan ada orang-orang yang mengaku setelah saya ini. Maka kalau ada yang demikian, cukup la, supaya tidak terlalu banyak keluar energi. Tepikan aja la, gitu kan. Nah, itu benar terjadi. Ya, seketika ketika Nabi Muhammad SAW wafat, masanya tidak terlampau lama. Muncul Musailamah, gitu kan, mengaku Nabi. Maka disebut dengan Al-Kadzab, ya, pendusta yang sangat luar biasa, gitu. Tepikan. Tepikan. Jadi sebetulnya kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi,
setelah kenabian dan kerisalahan Nabi Muhammad SAW itu tidak terlampau aneh, karena Nabi pun sudah menyampaikan jauh-jauh hari sejak 15 abad yang lalu akan ada orang yang mencoba mengaku Nabi. Ya, justru ketika ada yang seperti itu membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mencoba demikian. Nah, cuma bagi kita umatnya sudah punya pegangan. Kalau ada yang seperti itu, cukup katakan la, sudah aja. Ya, satu suku kata saja, la, sudah tidak gitu kan. Kita tepikan. Karena itu fenomena-fenomena yang ironis seharusnya sih tidak harus terjadi pada umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Kalau yang mengaku Nabi, ya ada beritanya dari dulu, jadi nggak terlampau aneh. Yang aneh itu adalah setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu aja sebetulnya ya. Jadi di sini penting kita menguatkan bab akidah ini. Kalau hanya belajar satu huruf saja, la, kita praktekkan, selesai sebetulnya aman. Ya, jadi kalau ada ngaku Nabi ke-26, Nabi ke-27, mendaratkan malaikat Jibril, macam-macam gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya mau dibuktikan juga nggak akan ketemu. Jadi buang-buang energi, pembahasan, dan sebagainya. Nah, yang ingin kita uraikan adalah, karena ini penutup, dan risalahnya itu universal, gitu kan, sifatnya, menjangkau semua, gitu kan, yang ada dalam kehidupan. Kemudian juga harus komprehensif dan total, ya kan? Komprehensif. Ya, karena penyempurna sifatnya, menyempurnakan segalanya, harus luas, ya, mencakup lintasan-lintasan zaman, ya, generasi. Karena ini penutup, nggak akan ada nabi lagi, maka semua risalah yang beliau bawa itu, ya kan? Semua petunjuk-petunjuk, pedoman kehidupan berupa hudan itu. Nah, ini harus menjangkau semua umat sampai kehidupan berakhir. Inilah keistimewaan pertama Nabi Muhammad SAW. Ketika dikaitkan dengan simpul yang ketiga pun, ya kan? Di titik ini kan rukun iman ini karena dasar. Saya kembali dulu ya, sedikit saja kembali ke belakang. Ini kan pembahasan iman kan terkait dengan akidah. Ya. Sedangkan akidah itu telah kita ketahui bersama, ya kan? Ini adalah pokok yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebagai inti risalah. Nabi dan rasul, ya kan, sebagai inti risalah, ya. Jadi setiap nabi, setiap rasul, risalahnya menyampaikan ini, nilai-nilai akidah yang kemarin kita uraikan, surah ke-21 Al-Anbiya ayat 25, surah An-Nahl 16, surah 16 ayat 36, demikian seterusnya. Jadi inti tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan pokok-pokok akidah, menuhankan Allah, la ilaha illallah, dan membuktikan itu lewat komitmen ibadah. Ya kan? Nah, karena semua Nabi dan Rasul ini intinya adalah sama, ya kan? Kan di pertemuan yang lalu, ya kan? Sehingga kita tahu di masa Nabi Ibrahim ada suhuf, masa Nabi Musa kitabnya apa, Nabi Daud apa, ya kan? Nabi Isa apa, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ini semua terkait berkelindan, semua para Nabi Rasul menyampaikan 6 pokok ini gitu ya. Ini akan terbawa, kita kan baru sampai ke 4. Ini semua sama, semua sama. Karena semuanya sama, teman-teman sekalian, maka konsekuensinya apa yang diterangkan oleh para Nabi, para Rasul itu memiliki satu kesamaan dalam bab akidah. Nggak akan ada yang berbeda, ya kan? Karena itulah kemudian di hudan yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul, ini semua akan disampaikan sesuai dengan kepentingan dan keadaan umatnya masing-masing. Nah, menariknya, karena Nabi Muhammad adalah rasul penutup, ya kan, harus sempurna, maka ketika diberikan hudan pun, ini berbeda dengan sifat hudan sebelum-sebelumnya. Maka ini harus mengonfirmasi risalah-risalah sebelumnya yang dibawa para nabi dan rasul, ya. Itu yang kemarin kita turunkan, disampaikannya di Quran, surah keempat An-Nisa, ayat 163, gitu kan. Kemudian sampai dengan 165, bahwa apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu memiliki keserupaan, kesamaan dengan apa yang diwahyukan kepada Rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi-Nabi setelahnya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhim wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim, dan seterusnya, gitu kan. Sampai Rasul-Rasul itu dikisahkan oleh Al-Quran.
untuk mengonfirmasi kebenaran ini. Jadi ini membuktikan kebenaran Al-Quran, sekaligus juga menguatkan ya risalah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah, ini karena ini harus istimewa, maka ininya pun jadi istimewa. Perhatikan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ini menjadi istimewa, rasul penutup, kan itu istimewa tuh. Risalahnya menjangkau sampai kehidupan berakhir, jadi hudannya pun ikut istimewa. Sifat ininya pun jadi komprehensif, melintasi semua zaman. Jadi menariknya cukup dengan wahyunya saja, itu sudah menjadi mukjizat tertinggi. Ya, cukup dengan wahyunya. Nabi-nabi yang terdahulu itu pembuktiannya sampai mengharuskan menunjukkan sesuatu yang memang menghadirkan hal yang luar biasa, gitu kan, pada umatnya. Seperti Nabi Musa, tongkatnya langsung dipukulkan, gitu kan, lautan terbelah, kemudian juga mata air bisa keluar, dilemparkan kemudian jadi ular dan sebagainya. Hal-hal yang sekiranya saat dilihat itu nyata kebenarannya, nggak bisa ditiru, itu menguatkan kenabian, kerisalahan, sehingga mendorong orang-orang untuk beriman. Itu yang disebut dengan mukjizat, ya. Nah, sementara kekuatan wahyu yang diturunkan itu terfokus kepada hudannya saja. Hudannya, petunjuk-petunjuk berkehidupan. Nabi Musa punya Taurat, terangkan begini, begini, begini dengan izin Allah sebagai kumpulan dari wahyu. Nabi Isa ada Injil, diterangkan begini. Kekuatan Al-Quran itu wahyunya saja sudah mukjizat, sudah punya kekuatan. Ya, kekuatannya di mana? Banyak keistimewaannya seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu. Bagaimana dia bisa bertahan tanpa ada perubahan, terjaga, dibaca nggak pernah bosan, dihafalkan oleh hampir semua kalangan, gitu kan? Nah, dan yang paling menarik menjangkau kitab-kitab sebelumnya. Jadi dengan wahyunya aja itu udah jadi mukjizat, ya, dan sifatnya komprehensif. Jadi ketika nabinya istimewa, ininya pun harus istimewa. Perhatikan keistimewaan Nabi Muhammad. Begitu dipilih sebagai rasul penutup istimewa, kitabnya istimewa, malaikat menjadi istimewa. Ya, Jibril naik status tuh, seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu, gitu ya. Naik status Jibril jadi apa? Sayyidul Malaikah. Jadi ini pun Al-Quran yang menjadi istimewa, dan hebatnya juga luar biasa, Masya Allah. Setiap hal yang terkait dengan Qurannya pun ikut istimewa, ya. Ada waktunya, ada tempatnya, gitu kan? Ada orangnya, ada keadaannya, karakternya. Setiap waktu turunnya Al-Quran istimewa. Malamnya malam Al-Qadar, harinya Jumat, gitu kan? Kemudian bulannya Ramadan, dan semua itu istimewa. Tempatnya Mekah jadi Mubarakah, ya, Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Orangnya setiap mendapati Quran dengan cara yang benar pasti jadi teladan, minimal jadi orang yang sangat baik. Sampai sekarang ahli Quran tuh kalau benar, ya, kalau benar nih, bukan yang menyimpang, karena ada juga yang salah cara menghafal Qurannya dan salah niat. Ya, bikin pesantren bukan benar-benar untuk jadi pesantren, tapi untuk niat-niat keduniaan tertentu, apalagi hal-hal yang menyimpang, kriminal dan sebagainya. Itu udah diisyaratkan dalam Al-Quran. Ada yang menggunakan agama sebagai cover untuk tindakan-tindakan duniawi sehingga punya sifat zalim. Dan ada yang menggunakan Quran, jadi nggak aneh kalau ada yang demikian. Seperti di Quran surah 35 Fatir ayat ke-32, gitu kan? Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu pada hamba-hamba yang terpilih. Cuma di antara mereka nanti ada 3 kualifikasi. Ya, siapa saja di antara mereka, ya, kualifikasi itu menjadikan mereka terklasifikasi pada 3 bagian. 1, zalimul li nafsi. Ada orang yang zalim, ya, menggunakan Quran bukan pada tempatnya. Ini nanti turunannya banyak sekali. Ada di pemikiran, hafal Al-Ikhlas, hafal tuh. Al-Ikhlas kan Quran, hafal. Ya, cuman tidak menggunakan itu pada tempatnya, mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu kan zalim. Menempatkan Al-Ikhlas bukan pada tempatnya. Ada aspek-aspek yang lainnya yang kita dapatkan di kekinian, itu kan, termasuk isu-isu kontemporer yang itu ditindak saja dengan tindakan-tindakan hukum, ya, yang berkeadilan, yang paling sesuai, itu kan, dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Kalaupun dia membawa nama-nama agama sebagai kedok, sebagai jubah dan sebagainya, dan itu bisa dinilai. Ada perangkat-perangkat untuk menilai itu semua, ya. Nah,
Ini pasti istimewa kalau penghafal Quran yang benar, dan getaran kejiwaannya pun akan berbeda. Anak kecil hafal Quran menjadi tanda kebesaran Allah. Kita juga luar biasa apresiasinya, gitu kan? Terus sampai dengan ke atas orang dewasa dan seterusnya. Nah, ini keadaannya pun akan merubah diri. Jadi penghafal Quran yang benar itu hal yang pertama terjadi pada dirinya, gitu kan? Ahli Quran, baik baca, mengkaji, ya, apalagi menghafal. Hal yang terjadi pada dirinya pertama kali itu perubahan perilaku. Disebutkan sabiqum bil khairat biiznillah. Akan cepat berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tuturnya, bicaranya, ya, auranya. Makanya sepakat para ulama ahli Quran itu hal pokok yang paling dilihat bagi penghafal Quran ataupun ahli Quran, pembaca Quran yang serius itu kan, menunjukkan keberhasilan mereka itu parameter pertamanya di akhlak, di perilaku. Dia ada kelembutan, kemuliaan. Itu ahli Quran yang sesungguhnya, yang sejati. Jadi saya mau katakan, karena nabinya istimewa ini ke atasnya istimewa semua. Ya. Jadi malaikatnya ikut istimewa, Jibril naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya kan? Kemudian turun tiap tahun mimpin para malaikat dan sebagainya. Jadi ini naik status istimewa, ini juga istimewa, ya kan? Dalam rangka menyembah, gitu kan, Allah Subhanahu wa taala yang meliputi semua keistimewaan itu. Jadi ini ikut naik semua statusnya. Nah, yang ingin saya tegaskan di pertemuan kita untuk menyempurnakan bahasan yang lalu, ini selain mengonfirmasi tugas-tugas Nabi sebelumnya, ternyata risalah beliau pun dikonfirmasi di nabi-nabi sebelumnya. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi semua rasul yang pernah bertugas di bumi, kan, bahkan para nabi dan rasul, itu ketika mereka diangkat menjadi rasul, dilantik menjadi nabi dan rasul, ditetapkan, dipilih oleh Allah, di antara komitmen yang diambilnya bukan sekedar siap membawa misi untuk menyampaikan risalah, tapi juga ini yang paling penting, komitmen untuk bisa menyampaikan risalah Nabi Muhammad di setiap umatnya. Ya, jadi setiap umat itu tahu yang ada nabi-nabi itu, setiap nabi menyampaikan. Bahkan ada yang mereka berdoa supaya lahirnya di sini, di tempat ini dan sebagainya. Semua nabi itu komitmen pertama, ya, yang diambil perjanjian dengan Allah ketika menerima tugas sebagai nabi untuk menyampaikan risalah. Saat yang bersamaan itu mesti menyampaikan kepada umatnya akan ada nabi penutup, nabi penutup. Kalau bersamaan dengan itu, tolong dia, bantu dia dan sebagainya. Itu kan, karena setiap nabi kan tidak tahu ya di mana dia akan bertemu, apakah bertemu atau tidak dan sebagainya. Dia menyampaikan risalah, tapi komitmen itu dibangun. Ya kan, ada nabi yang bersamaan beda distrik di waktu yang sama, seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, kan, Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi ke umatnya disampaikan, bahkan di kitab mereka tuh dituliskan, ya, supaya umat yang masa itu belajar, walaupun nabinya meninggal, ini warisannya ada, ya, walaupun tidak terjaga di situ saja komunitas itu, tapi terwariskan, didengar, dituliskan. Jadi yang tahu tentang itu mengetahui. Itu direkam. Ya, di antaranya apa misalnya, teman-teman sekalian? Pertama yang tadi saya sampaikan, komitmen, kemudian menyampaikan risalah Nabi Muhammad, menguatkannya, membantunya jika bersamaan dengan itu, dan diwariskan kepada umat. Itu ada di Quran surah ketiga. Ali Imran ayat 81. Ya. Paling kiri agak ke tengah sedikit di mushaf standar supaya cepat nyarinya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Ya kan? Lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Ada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Allah mengambil komitmen dari setiap nabi yang akan diutus, ya kan? Dilantik menjadi nabi, diberikan tugas, membawa nubuah, juga risalah untuk rasul. Komitmen pertamanya, ya, mereka harus berkomitmen kepada Allah untuk bisa membantu, menolong, menguatkan, menyampaikan kepada umat mereka tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi tidaklah membawa risalah seorang nabi ataupun rasul kecuali,
Ya, dalam penetapannya sebagai nabi dan rasul itu menyertakan ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini menarik nih, konfirmasinya dua sisi. Ya, ya kan itu yang paling kuat di apapun, apalagi di hukum. Di hukum itu kan konfirmasinya dua sisi, ada pembuktian terbalik gitu kan, ya ada pembuktian terukur, terstruktur, ada yang terbalik untuk diuji cek konsistensinya. Nah, ini paling konsisten. Ya, di Al-Quran menerangkan, mengonfirmasi ajaran-ajaran di masa lalu, ya kita mengimani, mulai ke Nabi Isa kan, setelah Nabi Muhammad SAW itu kalau kita naikkan ke atas sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad 600 tahun ke atas kurang lebih ada Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih, Yesus, itu kan, Mesias, naik ke atas lagi terus nanti sampai ketemu Nabi Musa, ya terus sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Nuh alaihissalam. Kita meyakini itu semua. Beriman kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai nabi, sebagai rasul, bukan yang lainnya. Itu dikonfirmasi sampai ke atas. Dan di situ pun mengonfirmasi nanti risalah Nabi Muhammad. Jadi kalau dicek balik, itu kesini itu ketemu lagi. Disampaikan. Bahkan ini yang tadi saya tegaskan. Di kitab-kitab Nabi itu, ini kan kitab nih. Ini keistimewaan Nabi Muhammad itu dituliskan. Berita tentang Nabi Muhammad itu. Lihat di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 157. Ya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 157. Ya, untuk mempercepat. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Itu disebutkan ciri-cirinya. Ya, jadi dikonfirmasi ini, selain rasul, nabi. Jadi lengkap. Ya, orang-orang yang mengikuti rasul pakai alif lam tertentu menunjuk pada Nabi Muhammad, ya kan? Juga membawa misi nubuwah, ya kan? Sifatnya ummi, detil. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nah, jadi diberi contoh oleh Allah ya, ke masa-masa yang rentangnya terdekat, yang umatnya itu terus ada sampai ke bawah. Ya, yaitu misalnya di kalangan Yahudi, gitu kan? Terus sampai dengan Nasrani, sampai dengan ke bawah, terutama yang Samawi itu semua. Kitab-kitab Samawi menuliskan fit Taurat wal Injil. Jadi Taurat itu ada persis ciri-ciri Nabi Muhammad. Nabi Musa itu punya kewajiban menyampaikan. Ya ini loh, nanti akan ada Nabi penutup. Cirinya begini, tandanya begini, tanda alamnya begini. Kalau dia lewat akan begini, gitu kan? Kemudian di tanda-tanda fisiknya, di punggungnya akan terjadi begini. Macam-macam, bahkan disebutkan ciri-cirinya, ya. Dia dari wilayah mana gitu kan, secara umum digambarkan dan seterusnya. Nah ini sangat menarik ya, karena itu orang-orang Yahudi itu sangat mengetahui tanda-tanda itu, bahkan mereka sudah menunggu di waktu hari kelahiran Nabi Muhammad itu sudah merasakan gitu, perkembangannya itu sudah mereka tunggu. Dia akan pergi ke Syam untuk mengonfirmasi jejak para nabi. Itu kan saat dibawa oleh Abu Talib itu ya, Nabi Muhammad mengajukan untuk ikut usia 12 tahun, itu kan mengonfirmasi risalah Nabi, dibawa ke Syam. Sampai ke Syria dikonfirmasi nanti oleh Buhairah ya, atau George gitu kan, disampaikan dan diketahui cirinya ada semua. Jadi George juga sudah mengetahui, Buhairah mengetahui, ini tandanya sama persis semua nih. Ya, jadi semua dilihat, fisiknya dilihat, loh kok jalannya itu awan ngikutin, berteduh di pohon, pohonnya naungin, semua ada semua yang disebutkan itu. Ya, tinggal satu dikonfirmasi, begitu dicek fisiknya benar semua, tinggal satu lagi. Bapaknya mana gitu kan. Maka ditanya ke Abu Talib, ini siapa? Kata Abu Talib, ingin menyamarkan anak saya supaya nggak diganggu kan, khawatir ada apa-apa, anak saya gitu kan. Berkali-kali dipastikan begitu ditanya, benar ini, benar kan. Jadi heran, kenapa sih tanya begitu gitu kan. Ya, bahasa kita demikian. Maka dikonfirmasi oleh Buhairah bahwa semua tanda yang disebutkan di kitab kami ini menunjukkan semuanya ada pada anak ini. Ya, orang yang terpilih, kan Mustafa yang kemarin saya sampaikan, orang yang terpilih ini nabi akhir zaman begini disampaikan, cuman satu aja yang belum terkonfirmasi. Apa? Harusnya bapaknya udah meninggal sejak anak ini dalam kandungan. Maka terahnya Abu Talib menyampaikan, ya memang ayahnya sudah meninggal gitu kan. Saya pamannya ceritakan begini, pulang sekarang. Pulang aja sekarang, sebab anak ini nanti sudah ditunggu dikonfirmasi oleh orang-orang Yahudi. Jadi dikonfirmasi oleh Buhairah sendiri. Kan? Siapa Buhairah itu? Ya, seorang muwahhidin, ahli tauhid yang mewarisi ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya untuk menunggu kedatangan nabi itu dan beriman kepadanya, persis seperti Waraqah bin Naufal. Jadi begitu disampaikan,
udah pulang aja. Kalau ketahuan sama orang-orang Yahudi di wilayah itu, dia akan ditunggu karena mereka nggak mau lahir dari kalangan selain mereka, akan dieksekusi gitu kan. Nah, ini dikonfirmasi dalam sejarah juga kita ketahui. Banyak nanti ya dilekatkan di situ sehingga orang-orang umatnya itu terwariskan. Ya, kan di Yahudi juga punya satu kebiasaan untuk mentransmisikan ajaran-ajaran di masa lalu itu dengan transmisi lisan, sampaikan. Ya, cuman sayang ada yang tidak seutuhnya disampaikan, ya, bahkan dibelokkan atau mereka mengetahui cuman nggak dilaksanakan. Itu kan bisa dilacak dalam sejarah. Ya, sekarang kan juga bisa terlihat dari perilaku dan sebagainya. Walau kita tidak mengatakan semuanya, ingat ya, karena ada sebagian Yahudi juga yang beriman. Jadi kita tidak memukul rata dari semuanya itu, tapi kita bisa melihat kenapa disebutkan keumuman di sini, karena pada umumnya punya tipikal yang serupa. Ya. Nah, itu bisa dikonfirmasi di Quran surah ke-2 Al-Baqarah tentang ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 146. Kalau mau diteruskan dari 145 sampai 146. Ya. Sebelum nanti 147-nya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kita akan temukan sesuatu yang sangat indah sekali. Apa itu? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kan? Nah, ini kita temukan nanti baru al-haqqu. Ya. Jadi kalau kita turunkan dari sini ke bawahnya nanti agak-agak menarik untuk penguatan ke sini. Jadi saya bulatin di sini nanti sampai ketemu 147. Ya. Nah, ini teman-teman dikonfirmasi. Alladzina atainahumul kitaba, mereka yang diberikan kitab itu siapa saja? Ya, kalangan dari umatnya Musa, ya kan? Yang terus berkehidupan tuh genealoginya gitu kan. Umatnya Nabi Isa, sama di umat Nabi Isa juga begitu. Ya, umat Nabi Isa tuh mengetahui juga disampaikan. Dia oleh Nabi Isa disampaikan, dikonfirmasi oleh Al-Qur'an. Di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Ya. Ini konfirmasi lagi. Ini kan disebutkan Taurat dan Injil kan. Tauratnya Nabi Musa ini umatnya sudah saya sampaikan. Kemudian yang ini di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya kan? Akan ada rasul penutup ya setelah saya punya sifatnya Ahmad. Dan ini menarik nih, semua nama yang melekat pada Rasulullah, ini kan? Rasul terakhir ini semuanya nama sifat. Ya, nanti saya sedikit setelah itu saya uraikan ya. Ini kan cepat. Jadi yang Yahudi juga mereka mengetahui, bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu, saking taunya tentang karakter, ciri, sifat Nabi Muhammad itu, baik secara fisik ataupun juga tampilan-tampilan dari pendukung-pendukung di alam, itu mereka lebih mengenal Nabi Muhammad dibandingkan anak mereka sendiri. Alladzina, gitu kan? Atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka sama persis seperti kenal anak-anak mereka sendiri. Kita kan kalau ngenalin anak kita, jelas kan tanda-tandanya, fisiknya. Ya nggak mungkin ibu bisa mengatakan kepada anak orang lain, anakku, nggak mungkin. Karena tahu ini anak. Dari dilahirkan, dari tumbuh, dari apa, dirawat. Nah, orang-orang dulu itu kenal Nabi Muhammad karena mereka tahu cirinya dan sebagainya. Seperti mereka kenal anaknya. Bahkan ada kitab karangan Syekh Sya'rawi. Sebetulnya Syekh Sya'rawi nggak menuliskan ini. Syekh Sya'rawi ini sangat luar biasa ya. Beliau banyak ngajar, nggak sempat nulis. Nanti orang-orang yang muridnya, yang setelahnya yang menuliskan itu. Ada As-Sirah An-Nabawiyah, kan? Yang dinisbatkan pada Syekh Sya'rawi. Saya tunjukkan, saya punya kitabnya ini. Ini dia. Ya. Ayo teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini kitab sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali untuk kita baca. Berbahasa Arab ya, karena beliau orang Mesir, bahasa Arab. Tapi ini sangat bagus sekali. Ini di antara apa yang disampaikan, dikonfirmasi oleh beliau. Bahkan disebutkan siapa tokoh Yahudi di Yathrib, di Madinah ya, yang sampai mengatakan kalimatnya, kami lebih kenal Nabi Muhammad dibandingkan anak kami sendiri. Itu orang Yahudi sendiri yang menyampaikan. Karena tandanya begitu jelas gitu. Ya? Nah, ini pun sama. Disampaikan oleh Nabi Isa, akan datang Rasul setelahku, ya, penutup, gitu kan? Sifatnya Ahmad. Nah, ini yang menarik nih. Nabi-nabi sebelumnya dikonfirmasi dengan nama Zat pada umumnya. Kan? Nama Zat itu nama yang menunjuk pada entitas pribadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya saya Adi, ada Asep, ada John, kan? Ada Joni, ada Cepi, ada macam-macam. Jadi begitu saya dipanggil Adi, kan yang melirik saya. Itu nama Zat namanya.
sifat segala karakter yang melekat pada zat itu, ya kan? Biasanya semakin banyak sifat disebutkan, semakin menunjuk keistimewaan atau bahkan kekurangan. Ya, kalau sifatnya baik jadi istimewa. Kan kita katakan misalnya fulan Asep misalnya kan jujur. Ya, semakin tinggi sifat jujur itu melekat padanya karena perbuatannya, kadang-kadang disebutkan sifatnya dibandingkan dengan orang tuh si jujur lewat tuh. Itu kan? Tuh si penyabar lewat tuh ya, itu nama sifat itu ya, menunjukkan keistimewaan. Sama juga kalau terakumulasi sifat jeleknya, kadang-kadang disebutkan dengan bagian sifatnya, itu kan? Tuh si pemarah datang tuh, itu kan? Awas si comel tiba tuh, gitu. Itu kan sifat-sifat jeleknya. Ya, kalau di Arab itu kunyah namanya, nanti ada kunyah. Seperti kalau semua pokoknya nolak, ya, nggak pengen tahu, semua pokoknya ditolak semua, mau yang baik mau apapun. Saking nggak sukanya, tolak semua, kan? Jadi nggak mau tahu dengan sesuatu, menepikan, kan? Itu disebut dengan jahil namanya. Ya, nanti ada jahalah sifatnya, orang disebut dengan jahil. Kalau puncaknya tinggal pakai abu, makanya muncul Abu Jahal, gitu kan? Dan sebagai itu sifat-sifat yang dilekatkan. Abu Bakar itu dapat gelar As-Siddiq. Ya, bahkan disebutnya As-Siddiq, 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 sifat yang melekat. Nah, keutamaan Nabi Muhammad diantaranya, namanya saja, dulu orang-orang tuh lebih lekat dengan identitas. Ya kan? Ada yang dilekatkan dengan karakter sedikit saja, seperti Nabi Musa misalnya, yaitu terkait dengan jejak kehidupannya yang dilarutkan ya di dalam di sungai, ya di atas sungai. Kemudian ada Nabi Ibrahim, disebut dengan Ibrahim karena berkelana, gitu kan? Atau ada sifat penyayangnya kepada anak, kalau mau dikaitkan dengan Abun Rahim, sampai di titik itu. Nabi Muhammad semuanya sifat. Ahmad, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, kan? Al-Kafi dalam risalah ya, bukan menunjuk pada penciptaan ya. Muhammad, Ahmad, Muhammad dengan Ahmad, Al-Mahi, Al-Mahi, Al-Kafi dan seterusnya. Ini semua sifat semua. Ya, Ahmad menunjuk pada sifat ketakwaan, hubungan vertikal, hablum minallah, yang bagaimana ibadahnya walaupun dijamin surga, tapi mesti tetap tinggi, luar biasa, ya kan? Kemudian Muhammad menunjukkan sifat sosial, ya, komprehensivitas sifat sosial, yang sangat pemaaf, penyayang, penyantun, ya bahkan ke semua makhluk, bukan hanya manusia, ke hewan, ke tumbuhan, dan sebagainya. Ketika Nabi Isa diduga sebagai Nabi yang terakhir, karena memiliki kesamaan di karakter sifat Muhammadnya. Nabi Isa itu kan membawa ajaran kasih. Ya, orangnya penyayang, kan lembut, dan sebagainya. Diduga ini Rasul terakhir, karena di kitab-kitab semua disebutkan di antara ciri itu. Maka Nabi Isa mengonfirmasi, bukan saya. Setelah saya nanti akan ada. Ya, di satu sifat yang nggak ada bandingannya di nabi-nabi lainnya. Jadi Nabi jamin masuk surga. Ya, kan kita ketahui Nabi Muhammad tuh di antara nabi yang sebelum wafatnya satu surah turun khusus untuk menjamin surganya. Ya kan? Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahkan saking Allah menetapkannya sudah mendapatkan jaminan surga, nggak boleh mencelanya. Ya, orang yang mencelanya, menghardiknya, memusuhinya itu terputus semua dari rahmat Allah. Saking terjaminnya kemuliaannya. Ya, Nabi Muhammad itu sampai status demikian pun tidak menghentikan beliau untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita kan ngapain ya Rasulullah, udah masuk surga dijamin masih sholat begitu gitu kan dan sebagainya. Itu perlu dikonfirmasi. Sayyidah Aisyah mengonfirmasi untuk memberikan penjelasan kepada kita. Ya Rasulullah, kenapa sampai bengkak begini, kan? Sampai bersedih Sayyidah Aisyah dan sebagainya mengonfirmasi. Apa jawab Nabi? Ringan saja. Afala akunu 'abdan syakura. Ya, apa tidak diperkenankan aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu penjelasan sebetulnya inspirasi kepada kita bahwa apapun yang Allah telah jaminkan kebaikan kepada kita, maka tunjukkan itu semua kebahagiaannya dengan bersyukur, dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, Nabi Muhammad, ya maka dikonfirmasi, ya mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah aku, ya sifat di antara sifat Rasul dia itu ibadahnya tinggi, nggak tersaingi oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi semua nabi mengonfirmasi. Makanya waktu saya dapatkan Barnabas itu, Injil Barnabas, waktu saya masih kelas tingkat SMP, itu saya udah baca. Itu saya temukan itu. Ya, kata Ahmad itu, nabi datang, nabi penutup, namanya Ahmad, dengan sifat dan sebagainya. Jadi ini keutamaannya. Jadi semua yang melekat kepada nabi itu, ya ini kalau kita belajar tafsir dan sejarah yang benar, kita akan mengerti keutamaan-keutamaan sifat.
Ya, jadi tidak akan mungkin bisa dipelesetkan oleh orang-orang setelahnya. Tuh kata Al-Quran di lisan Nabi Isa, Nabi terakhir bukan Muhammad, tapi Ahmad gitu kan. Nah, maka muncul setiap orang yang bernama Ahmad berpotensi bisa jadi Nabi. Itu pemahaman yang keliru. Ya, jadi kan kalau diikutkan nisbat jadi Ahmadi. Kalau ada turunan-turunan ajaran tambah ta jadi Ahmadiyah dan sebagainya. Nah, itu keliru ya, keliru kalau kita nisbatkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dalam pengertian Islam. Awas, apalagi kalau dilekatkan kepada Islam. Itu Islam tuh, tapi nabinya ini ya, pasti ada masalah dalam klaim keislamannya, bukan Islam. Jadi kalau sudah mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sedangkan di Islam konsensusnya sudah sepakat semuanya dan keterangan sudah jelas, nggak ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad. Ahmad itu nama sifat yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad akan tingkat ya keibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang punya nabi baru selain Nabi Muhammad, ya paling gampang nggak usah dilekatkan ke Islam. Bikin aja ajaran sendiri dan sebagainya, itu selesai persoalan gitu kan. Tapi kalau kita merasa bagian dari Islam, ingin ikuti risalah, kembali kepada jalan yang benar. Nanti dijelaskan, ini sejarahnya, ini dalilnya, ntar dikomparasikan, akan ketahuan mana kebenarannya. Karena semua yang datang di risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu disifati oleh Allah dengan kata hak. Makanya di Al-Baqarah 147-nya itu langsung disampaikan al-haqqu. Ya, min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak itu artinya kebenaran mutlak. Yang nggak bisa disoal lagi, nggak ada celah untuk mendapati kekurangan di dalamnya. Itu hak. Kalau kebenaran yang relatif disebut as-sidqu namanya. Masih relatif. Mungkin kata si A benar, kata si B belum tentu. Tapi kalau al-haq sudah. Makanya nanti kalau ada yang mengklaim Islam itu sangat objektif, indah sekali. Ya, ya tidak dihadapi dengan wah macam-macam anarkis, tidak. Ya kalau intelektual lagi sesuai porsinya, proporsional sifatnya. Nanti dibandingkan, coba mana klaimnya, siapa nabinya, kapan diangkat jadi nabi, siapa yang memberikan risalah wahyu kepadanya, buktinya apa, ditunjukin sampai ke situ. Kalau nggak bisa buktikan, itu aja udah lemah. Mana kitab yang dibawa? Coba komparasikan dengan Al-Quran. Itu bisa dicek semuanya. Dan objektif. Dan pada akhirnya pun yang paling indah, lakum dinukum waliyadin. Ya, la ikraha fid din. Aslim taslam. Masuk Islam, alhamdulillah. Ya, Anda tahu kebenaran dan sebagainya. Kalau tidak, itu pilihan. Kita nggak usah berselisih, nggak usah macam-macam, gitu kan? Tapi pada akhirnya membawa satu konsekuensi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran yang paling indahnya. Nah, ini pun menarik teman-teman dari segi namanya saja ya. Ini yang paling menarik Ahmad. Tadi saya katakan Ahmad ini kan menunjuk satu implementasi ibadah ya, hablum minallah, kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan aspek tauhid ya, sifat tauhid Nabi Muhammad SAW yang mengesahkan Allah. Ya, ini sifatnya gini, hablum minallah. Sedangkan nama Muhammad ini lebih menekankan sifat-sifat sosial yang menunjuk makna syariat. Tuh. Masih ingat tauhid? Kan nama lainnya nanti iman, akidah kan? Makanya ilmu yang terkait dengan penguatan iman disebutnya ilmu tauhid kan? Masih ingat? Ya, atau ilmu akidah gitu kan, simpul-simpulnya ini. Ini terkait dengan syariat, ini terkait dengan akidah. Namanya pun diwakili. Terus kalau kita gabungkan, perhatikan ya, ini susah Anda dapatkan di buku-buku ya. Ini kita harus gali di beberapa titik. Saya meriset gitu ya, kebiasaan kita riset. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau kita gabungkan akidah dengan syariat, ya kan? Syariat itu kan amal. Ya kan? Akidah dengan syariat, iman dengan amal, tauhid dengan aspek-aspek sosial. Gabungan ini kan jadi Islam. Ya kan? Masih ingat di awal? Al-Islamu imanun wa amalun. Di pembahasan kitab tauhid kita yang kita bahas itu, Al-Aqaid Al-Islamiyah, karya Syekh Said Sabiq, yang ini, di awal jumpa. Bahkan teman-teman juga sudah dapatkan scan-nya gitu kan? Ya, materi awal kita, Islam itu adalah iman dan amal, akidah dan syariat. Ini dari namanya aja udah mengcover ini semua. Dan tahukah Anda, kata Ahmad, ini, itu disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Hanya di Quran surah ke-61, ayat yang ke-6. Mamubasyaran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di lisannya Nabi Isa alaihissalam.
Ya, Yesus Mesias, Al-Masih, Isa bin Maryam. Kata Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. 4 kali. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua. Dan Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang ini disebutkan 4 kali. Muhammad yang membawa SAW membawa aspek ini, kan? Ahmad disebutkan sekali membawa aspek ini, ya kan? 1 tambah 4 berapa? 5. Gabungan antara ini dan ini ketemu Islam. Berapa pokok rukun Islam? 5. Bukankah yang pertamanya itu adalah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Setelah itu mengonfirmasi wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, membawa syariat. Lalu ke bawahnya 4 kan? Coba Anda bayangkan. Ini sesuatu yang mahal gitu. Jarang kita mendapatkan ini. Jadi Nabi Muhammad itu sempurna sekali. Dari namanya, sikapnya, sifatnya, mengonfirmasi ajaran sebelumnya, Allahu Akbar gitu ya. Semua sama. Jadi kalau kita mengaji Quran detil satu-satu kita lihat itu ketemu ini. Jadi mengonfirmasi semuanya. Itu nggak ditemukan di nabi-nabi lainnya. Karena memang ya sifatnya berbeda. Keadaannya nggak sama. Jadi karena ini penutup semuanya tuh harus nggak ada celah untuk disoal. Harus sempurna semua. Ada segala yang terkait dengan kehidupannya pun kita akan temukan satu-satu seperti apa. Ini berbahagialah kita ketika Allah memberikan anugerah kepada kita untuk mendapatkan bagian menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan dikonfirmasi, kalau kita ingin menemukan kebenaran, baca. Bukan menyoal apa yang tidak kita ketahui, makanya baca. Baca referensinya, baca, gitu kan? Tapi kan bahasa Arab, ya belajar Joni, gitu kan? Belajar, pahami, seperti Anda juga bahasa Inggris Anda kejar-kejar sampai kursus, bayar-bayar jutaan gitu kan. Bahasa Arab yang menentukan kehidupan kita, pengen gratis, itu pun juga nggak pernah datang gitu kan. Ini kan jadi persoalan juga. Ya, jadi dari sini kita harus penting adil bersikap dan bijak. Jadi kalau kita ingin mencari dan membuktikan satu kebenaran, ya kita cari dengan cara yang benar, kumpulkan referensi dan sebagainya. Kan? Dari situ kita akan menemukan sebuah kebenaran dan indahnya pun setelah menemukan kebenaran, lakum dinukum muliyadin, la ikraha fiddin. Saya kira nggak ada celah sedikit pun gitu untuk marah, untuk menyoal, untuk berselisih dan sebagainya. Karena tawarannya indah, hanya menyampaikan ini hak asasi setiap orang untuk beragama, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini Islam datang membawa risalah. Begini diterangkan. Wah, nggak yang benar tuh. Silahkan diuji. Ini kitabnya, monggo dianalisis. Ya, kalau perlu bandingkan. Kalau masih ragu, datangkan yang semisalnya. Silahkan. Satu-satunya kitab di muka bumi yang memperkenankan siapapun untuk menganalisis, men-challenge. Gitu kan? Ini Rasulnya, namanya Muhammad SAW. Silahkan dicek perjalanan sejarah. Ada nggak pernah dilahirkan? Oh ada. Di mana lahirnya? Sama. Terus konfirmasi dengan keterangan Quran. Apa sifat-sifatnya? Dan yang mengonfirmasi pertama kali kerasulannya, ternyata siapa? Ternyata tokoh-tokoh yang terkait dengan agama-agama yang dibawa sebelumnya kan? Ya kan? Dari Rasul-Rasul sebelumnya. Ya. Siapa aja di antara mereka? Waraqah bin Naufal, gitu kan? Yang mempertahankan pengikut risalah Nabi Isa itu, ya, muwahhidun, kemudian George atau Buhairah, terus sampai ke atas, semua ditemukan. Dan di titik terakhir pun ketika dijelaskan semuanya yakin, benar, terkonfirmasi, nggak ada celah, di ujungnya apa? La ikraha fiddin. Ya, makanya dalam Islam tuh kalau orang mau masuk Islam, coba dipastikan dulu ada paksaan nggak? Ya, tidak dipaksa oleh orang tua, tidak. Tetangga, kerabat, tidak. Calon pasangan, tidak. Gitu kan? Itu harus murni betul. Ya, terus nanti diturunkan sampai 3 hal dikonfirmasi selesai. Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk benar-benar sebagai pembuktian dan komitmen keikhlasan untuk berislam. Ini gambarannya. Ya. Nah ini, jadi 3 hal itu, apakah ada paksaan untuk berislam, komitmen untuk beribadah, dan berakhlak setelah itu. Memuliakan orang-orang sekitaran, termasuk keluarga yang boleh jadi belum berislam. Itu indah sekali. Dan pada akhirnya, lakum dinukum waliyadin. Itu kalau kita pun orang Islam mau benar berislamnya, maka belajar lagi, baca lagi, dan sebagainya. Nah ini yang ingin saya lengkapi di pertemuan kemarin. Karena kemarin saya baru sebutkan, ini Rasul begini, ya kan? Konfirmasi sebelumnya bahwa kitab ini pedomannya seperti ini. Setelah kita tahu keistimewaannya dan nggak ada satupun yang melekat pada Nabi Muhammad kecuali teladan,
maka baru kita menyadari di situ mana uswah dan iswah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah atau iswatun hasanah. Dan ini bisa dilihat dalam hadis-hadis yang kita harus turunkan jadi kurikulum. Maka dari itu, saya menyarankan untuk diri pribadi dan kita semua mulai sekarang tuh apa aja yang kita kerjain dari bangun tidur sampai tidur lagi, cari referensinya dan belajar, berusaha sampai di titik kita wafat. Ya, itu yang disebut meningkatkan takwa dengan cara serius di Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tak keluarin dari bangun tidur kebiasaannya gimana nih, gitu kan? Yang kita kerjakan saja. Terus pekerjaannya apa? Mungkin ada yang di dunia diplomasi, birokrasi, ada yang berbisnis, ada yang mengajar. Keluarin tuntunan di Al-Qur'an ayatnya apa, hadis apa, tinggal buka babnya. Kayak sekali di kitab-kitab hadis tinggal dikeluarkan. Itu aja yang kita jalani sampai kita meninggal. Ya, sampai kita meninggal. Dan kalau kita ingin membaca, silahkan diperluas, gak ada masalah. Tapi kan kita tidak dituntut untuk menguasai segala hal. Ya kan? Ya, Anda misalnya pebisnis, sudah di jalur bisnis aja. Jalani, terus yang pokok-pokok yang menjadi kebutuhan kita pelajari. Sholat, pelajari ilmunya. Kalau tiba waktu zakat, pelajari ilmunya. Itu kan ilmu sampai akhirat, sampai abadi. Ya, sampai kita membawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masa kepentingan akhirat kita nggak pelajari serius, kepentingan dunia sampai belajar belasan puluhan tahun, S1, S2, S3, demi kepentingan yang fana, yang saat ditinggalkan sudah selesai gitu. Ya, maka dari situ saya ingin katakan dengan sangat tegas gitu kan, ayo kita keluarkan nih apa aktivitas kita yang pokok-pokok sama, semua jalani, jelas, pilih gitu kan, untuk memudahkan, konsisten sampai meninggal gitu aja kan. Nggak susah gitu kan, cuman saat menjalani memang ada setan, makanya kita belajar kemarin fikih setan kan, nah, supaya kita bisa hindari. Nah, ini kita jaga semuanya teman-teman sekalian, terus sampai titik berakhirnya. Ya, bisa kuota kehidupan kita yang disebut dengan ajal, atau memang alam ini sudah selesai, berakhir. Ya, hari, waktu, di mana keadaan semuanya sudah tuntas berkehidupan. Misi risalah, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 30, yang ditetapkan Allah kepada kita, di titik itu, di saat itu, di hari itu. Kalau hari kan mencakup perjalanan waktu kan. Paling gampangnya di bahasa Arab itu disebutkan dengan yaum. Kalau sudah yaum itu artinya bisa banyak, bisa seharian, bisa di titik itu, di waktu itu, dan juga menjangkau totalitas aktivitasnya. Jadi kalau kita ingin tetapkan waktu yang juga mencakup aktivitas, gitu kan? Ya, aktivitas pekerjaan kita di waktu itu. Kemudian mencakup tempatnya juga, keadaannya. Jadi semua yang tercakup di saat itu, di titik itu. Ya, itu disebut dengan yaum namanya. Yaum, ya. Kalau kita ingin menunjuk kepada spesifik waktunya, nanti sa'ah namanya. Ya, sa'ah, makanya jam disebut dengan sa'ah. Jam berapa, menitnya, detiknya, dan sebagainya. Kalau ingin tempatnya nanti disebut dengan makan namanya dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin menunjuk, mengcover semua itu secara langsung, ya, menunjuk kepada waktunya. Waktu beraktivitas itu sudah selesai. Waktu tempat kita berkegiatan di situ sudah selesai semua, gitu kan? Nah, maka kita katakan, ya, keadaan yang mencakup semua itu disebut dengan yaum namanya. Ya. Berakhir, habis semua. Kita kan dituntut menjalani semua konsepsi tadi itu ya. Ikuti petunjuk Rasul ini sebagai uswah, kemudian kurikulum diturunkan. Ini pedomannya mengacu ke sini. Kemudian tugas malaikat mensupport begini. Tugas kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan dan beribadah kepadanya, gitu kan? Sampai kapan? Sampai berakhir semua aktivitas kita, waktunya dan sebagainya. Imma kita yang pulang duluan atau memang kehidupan semuanya berakhir. Sampai berakhir. Yang mencakup semua itu disebut dengan yaum. Akhir itu dari bahasa Arab. Ya, al-akhir namanya. Ya. Maka kalau disebutkan sampai berakhir, sampai selesai, ya kan? Kita kan bertanya lagi, apa cirinya kehidupan berakhir itu? Seperti apa selesai? Bagaimana keadaannya? Maka di Islam dijelaskan simpul yang kelima, yaumul akhir. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi dahsyat di Islam itu semua terkorelasi. Ya. Dari Tuhannya dijelaskan siapa, tugas malaikat yang mensupport bagaimana, kontraknya apa, kitabnya apanya, ini sampai kapannya pun dijelaskan lagi. Maka silahkan cari deh ya, kitab mana yang menerangkan secara sempurna dan semua terkorelasi, terkoneksikan dengan sangat detail, 1, 2, 3, 4, sampai ke sini.
Makanya simpul yang kelima, ada simpul disebut dengan pembahasan iman terhadap yaumul akhir. Ya, yaum ini sering diterjemahkan dengan hari gitu kan. Ya, inilah kadang-kadang di bahasa Arab itu ada yang tidak bisa terwakili secara langsung dengan terjemahan. Ya, ada makna-makna yang sangat dalam gitu di dalam pembahasan itu, ya, dalam konteksnya yang kita harus jelaskan. Penjelasan itu disebut dengan tafsir namanya. Makanya ada terjemah, ada tafsir. Ya. Nah, karena itu yaum tadi bukan hanya menyebutkan hari, tapi juga mencakup waktu, karena di hari itu mencakup waktu, ya kan? Keadaan, karena dalam sehari itu kita beraktivitas kan? Ya. Masuk perbuatan atau aktivitas kan, ya, ada juga ruang atau tempat, ya, paling gampang kan begitu. Kalau sudah menyebutkan hari, sudah terbayang di kita kan, hari ini kita mau kemana, di mana, tempatnya apa, jam berapa, dan sebagainya. Ini semua ini akan berakhir, habis, selesai, ya kan? Jadi ada titik di mana saat kehidupan kita di muka bumi ini waktunya sudah selesai, terhenti. Kalau waktu bagi setiap personalnya disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, ya kan? Setiap umat yang berkehidupan itu punya ada batas waktu berkehidupan. Setiap personalnya menjangkau semua kalangan, ya. Jadi bukan hanya 1-2 orang, semua umat yang berkehidupan, semua generasi, setiap personalnya punya ajal, batas berkehidupan. Ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, ya kan? Nah, ini pun pada semua aktivitas, keadaan, ya, aktivitasnya, ruang, waktu, tempatnya, semua akan berakhir, sirna semua, habis. Kalau bukan kita secara personal meninggalkan tempat yang kita pijak, al-ard, ini tempatnya, untuk membawa misi sebagai khalifah. Ini yang Quran surah kedua ayat 30. Kalau bukan ajal kita datang duluan, kita yang meninggalkan al-ard, atau ini yang hancur dan meninggalkan kita semua, selesai. Ya. Kalau kita ingin menunjukkan semua ini terjadi sampai hancur, habis-habisnya, selesai tugas misi khalifah, ini juga selesai, semua selesai, maka gabungkan menjadi satu saja. Untuk mencakup makna ini kita sebut dengan yaum, untuk mencakup makna ini keberakhiran disebut dengan akhir. Ya, maka kita katakan yaumul akhir. Ya, waktu, saat atau hari, saat semua aktivitas kita dan tugas kita selesai. Berakhir, tugas tuntas, selesai. Tinggal nanti ada apa di waktu itu. Ya, bagaimana follow up-nya setelah itu? Ketika selesai itu bagaimana? Keadaannya seperti apa? Muaranya bagaimana? Kalau kita bertanya tentang keadaan, sifat, hal-hal terkait dengan itu, tambahkan ta di ujung kalimat akhirnya. Jadi kalau ini kata akhir, tambahkan ta di ujungnya. Ini. Maka kita kenal dengan kata akhirah. Al-akhirah. Ya, kalau ini menyifati ini menunjuk pada berakhirnya, habisnya, tuntasnya, paripurnanya segala hal, ini menunjuk pada keadaan yang melekat pada waktu yang dimaksudkan. Keadaannya bagaimana, ada apa di waktu itu, seperti apa gambarannya dan sebagainya. Maka tersebut dengan akhirah namanya. Ya. Nah, sekarang yang paling menarik di simpul yang kelima ini, kita akan belajar tentang ini. Ya, bagaimana keadaan saat berakhir? Ada apa di situ? Setelah itu ngapain? Bagaimana? Puncaknya bagaimana? Karena setelah ini kan nggak ada lagi segala hal. Dan puncaknya ada di situ. Jadi kalau sudah nggak ada lagi dan cuman di situ, artinya abadi kan sifatnya. Kalau yang kaya, kaya terus. Yang miskin, nestapa. Ya, dan nestapanya terbawa abadi. Ya, karena itu, apa pentingnya kita belajar ini, teman-teman sekalian? Ya, kita kesini dulu, ya, sebelum kita uraikan satu-satu pemaknaannya. Pentingnya belajar ini bahkan disebutkan oleh Syekh Said Sabiq nanti di halaman 260 dan seterusnya di kitab ini nanti akan diajarkan. Insya Allah yang terhubung ke Mira nanti ini akan di-scan, ya, yang bagian pembahasan seperti dulu. Nanti akan ditampilkan di layar, teman-teman bisa akses di web nanti ya. Insya Allah setelah kajian ini, untuk materi yang selanjutnya besok ya untuk sebagian penutup nanti teman-teman sudah dapatkan itu, Insya Allah ya. Nah, jadi kita belajar ini semua untuk mengetahui ini supaya punya peta persiapan berkehidupan.
Ya, jadi kita tuh harus punya persiapan-persiapan pemetaan hidup itu. Ya, bagaimana hidup kita petakan kan? Pemetaan hidup. Kita punya rencana-rencana. Ya, kalau tahu kehidupan berakhir, ya ini kita kehidupan belum berakhir aja udah punya rencana-rencana kan? Nanti mau ngapain, ini seperti apa, gambaran bagaimana. Nanti kalau udah masuk ke fikih, saya terangkan kenapa dinamakan dengan sholat tuh ada hikmahnya juga. Ya, dengan waktu-waktu sholat. Dari mulai subuh, disebut juga dengan fajar, sampai zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Nah, salah satunya apa? Terkait dengan pemetaan berkehidupan. Jadi harian aja kita petakan. Ya, baru bangun tidur kita udah tahu nih. Ya, karena rencana-rencana kita tuliskan. Ini anak dibangunin jam sekian, ini dimandiin begini, saya harus ke sini, ke kantor jam sekian, macam-macam lah. Kalau hari libur saya begini, sepedaan jam sekian, olahraga ini jam sekian, terus disiapkan semua. Sekarang pertanyaannya, kalau yang sementara saja kita petakan dan kita siapkan, kenapa yang abadi, ya, kenapa yang abadi tidak kita siapkan sebelumnya? Dibuatkan kurikulum sifatnya. Makanya ketika Allah menyebutkan ini yaumul akhir, hal pertama yang dimintakan dari sini adalah sikap kita untuk menyiapkan diri. Kalau ini terjadi, apa yang kita siapkan? Bekalnya apa? Itulah pentingnya pembahasan simpul yang kelima ini, supaya kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan 1 sampai dengan 4 yang tadi telah kita terangkan dari banyak video sampai 30 lebih video untuk menerangkan sampai ke tahap 4 ini, itu sebetulnya persiapan ke sini. Ya. Makanya tadi saya tegaskan kan, kita itu nanti muaranya mau seperti apa, passion apa yang dipilih untuk persiapan-persiapan ke sini. Karena itu kita bisa bikin peta kan, imma saya akan wafat sesuai dengan ajal, gitu kan? Ini pasti niscaya karena gerbang menuju rahmat Allah itu gerbangnya kematian. Untuk pindah ke waiting room gitu kan, di alam barzakh itu, di kubur, kan ini gerbangnya. Maka rencana apa yang disiapkan ini sampai menjelang kematian yang kita tidak tahu. Betapa indah ya sahabat kami, Masya Allah gitu kan ya, tokoh kita juga itu wali kota Bandung kemarin, Bang Odet, Muhammad Odet Daniel itu, Masya Allah itu orang baik itu ya. Dan saya juga alhamdulillah menyaksikan kebaikan-kebaikan beliau ya. Terakhir saya bertemu beliau hari Jumat di Jakarta dalam satu acara gitu kan, dan wafat juga di hari Jumat. Masya Allah, mau khutbah gitu kan, setelah sholat sunnah di Mujahidin, Masjid Muhammadiyah di Jalan Sancang itu, ya saya juga pernah ke sana gitu kan, tahu keadaannya itu. Masya Allah, dan sholat sunnah, mau khutbah ya, dan dimuliakan di hari yang baik, di waktu yang baik, keadaan yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang baik yang sedang ibadah. Nah, itu apa ya, men-trigger kita, dan kita nggak tahu di mana kita akan wafat ya, di mana dan kapan kita akan meninggal. Karena itu yang terbaik menyiapkan diri. Ya, di Quran surah 31 ayat 34 itu kan jelas lima hal yang kita nggak tahu. Semua hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, tentang kiamat, wa yunazzilul ghaits, mengatur cuaca, iklim dan sebagainya, wa ya'lamu ma fil arham, hal yang ditetapkan di dalam rahim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi kemudian, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana kamu akan wafat. Ya. Karena itu kita harus bikin peta persiapan. Ya, nggak usah kita menentukan, karena kita nggak akan tahu di mana dan kapan kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan yang mulia, dengan penuh kebanggaan. Jadi antaranya caranya apa? Mengingat, ya, supaya dalam saat-saat kita bertindak itu jangan mengerjakan maksiat. Kita bayangkan, rasakan kalau sedang maksiat, wafat kan nggak enak gitu. Karena itu kita terkontrol, terjaga. Siapkan amalan. Tadi yang saya katakan, dari risalah Nabi ini, apa yang mau dipilih? Kan banyak tuh tuntunannya. Karena itu satu-satunya yang menunjukkan kepada kita secara lengkap berkehidupan, yang bisa dicontoh, gitu kan? Itu dari Rasulullah, Nabi Muhammad, karena mengcover yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya kan karena sesuai dengan umat, karakter umat terbatas. Ya, Nabi Isa kan, Yesus, Mesias, tidak berumah tangga, tidak menikah. Jadi nggak bisa ditiru. Bagaimana pola kehidupan berumah tangga contohnya? Nabi Musa ke atasnya ada babnya sendiri gitu kan, cuma 10 perintah, yang lain-lainnya kita nggak bisa cover ya, dan seterusnya tentang bagaimana cara bertobat yang sempurna ya, karena petunjuknya kan dibawa untuk kalangan umat tertentu yang ngeyelnya luar biasa. Ini cara tobatnya pun harus sampai komitmen untuk meninggal dunia sampai wafat kan, yang kalau ada najis disobek karena nggak bisa diingetin lagi ya. Kalau pada hal-hal yang extraordinary crime itu kan yang paling susah, itu kan ancamannya tinggi.
hukuman mati nih, seumur hidup, macam-macam dan sebagainya. Karena itu nggak mau lagi ke situ, ya, untuk dikerjakan kembali. Nah, Allah tuh memberikan shock terapi yang tinggi. Kalau kamu nih masih ngeyel juga, taubatnya sampai meninggal. Ya kan, di Al-Baqarah ayat 54 kan begitu. Ya. Wa idz qala liqaumihi, ya kan, ya qaumi innakum zalamtu anfusakum bittikhadhikumul ijla. Ya kan, fatubu, ya. Kemudian kembali kepada Allah, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ya, silakan. Tobatnya sampai bunuh diri, gitu kan? Artinya mengakhiri kehidupan untuk menunjukkan benar-benar tobat. Itu kasih sayang Allah. Kenapa? Ya, Allah itu sampai ingin memberikan rahmat di titik terakhir. Dengan meninggal kamu itu, kamu nggak ngeyel lagi gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi Allah tuh maha tahu. Udah, kalau kamu tobatnya sekarang, ya diampuni. Ini ngeyel lagi habis itu. Ya, ngerusak Nabi lagi. Itu kan belum, Anda bisa kebayang nggak? Baru dibebaskan dari kejaran Fir'aun, tapak kaki masih basah, tinggal sebentar dan nyari Tuhan lain. Minta dibikinkan patung, minta ini, minta ini. Nanti mungkin satu saat ya, kalau waktunya agak longgar lagi, saya kan kemarin baru sampai ke kisah kelahiran Nabi Musa kan, yang di genealogi Yahudi itu kita turunkan. Itu Anda bisa bayang nggak? Baru diselamatkan, tinggal sebentar. Ya, Harun jagain sebentar ya. Saya ngambil wahyu dulu nih ke Tur Sina gitu kan, ke Bukit Sinai gitu kan, bawa ke situ. Begitu baru ditinggal sebentar, balik lagi apa yang terjadi? Udah bawa sesembahan sapi dengan samirinya dan sebagainya. Karena itu saking tingginya ngeyelnya dan sebagainya, taubat tertingginya dengan rahmannya Allah, dengan rahmannya Allah. Ya udah, kalau kamu melakukan itu lagi taubat, kamu sampai meninggal dunia. Supaya apa? Wafatnya dalam keadaan taubat, jadi nggak ngeyel lagi. Itu maksudnya. Itu pun masih sesuai ajal. Masih sesuai ajal. Nanti kalau kita mengambil kesalahan Nabi Musa, setiap orang tobat meninggal. Setiap ada najis, sobek. Ya kan? Makanya saya sering bercanda dengan mengatakan tuh kalau ada pakaian masih disobek lagi tuh umatnya Nabi Musa nyasar ke zaman kini gitu. Karena kita itu sangat dimuliakan. Ya, dipikirkan sederhana. Tinggal hilangin kan. Satu, cuci sampai bersih sehingga hilang warnanya. Itu kan? Kemudian hilang baunya dan hilang rasanya, gitu kan? Nah, ini kan ada babnya juga, ada fikihnya juga. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba pemahaman kita sendiri. Ada kotoran kucing, nempel di baju, gitu kan? Bersihkan, hilang warnanya, kan? Cium, hilang baunya. Terus hilang rasanya gimana? Mau dijilat? Tidak, itu ada babnya sendiri nanti. Ada ilmunya juga. Tapi yang mau saya katakan itu dengan bersihkan, bersih lagi, beres lagi. Jadi semua ada di sini. Kehidupan rumah tangga ada di sini, profesi apa dicontohkan sama Nabi. Nabi contohkan pada semua kalangan sahabat, yang jadi panglima di militer ada, Kamtibmas ada, yang begawan ekonomi ada, yang politisi ada, ya, yang pengajar pengetahuan ada, semua ada. Dan menarik, jadi tugaskan setiap tempat, begitu datang berhasil semua. Diplomat-diplomat ulung tuh. Ya, bagaimana surveinya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, begitu diajak, ditugaskan Nabi, oleh Nabi ditugaskan tuh. Balik lagi zaman Umar diangkat jadi gubernur, se-Yaman sejahtera semua. itu fikih diplomat tuh. Ya, kalau kita keluarkan ada semua. Jadi Anda profesi apa sih? Tinggal dikeluarin dari sini. Setelah itu keluarkan. Gak harus semua kita lakukan. Semua dipelajari, tidak. Yang menjadi passion kita saja. Sama yang pokok yang kita kerjakan, yang sama dengan semua muslim. Sholat, puasa, zakat, macam-macam. Lalu profesi kita turunkan. Bikin pemetaan hidup. Sampai kapan? Sampai wafat. Jaga. Itu yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini aja. Nah, tahu kehidupan berakhir sepenuhnya. Ya, kehidupan berakhir. Berakhir. Ini penting dikuatkan terus, diyakinkan, gak boleh ragu, gak boleh ragu. Sebab kadang-kadang begini, sudah yakin tahu begitu, ya kan? Masih nggak siap-siap juga. Itu tipikal, diantara tipikal kemanusiaan yang mengikuti tipu daya setan tuh. Ada demikian. Sudah tahu salah gitu kan, masih dikerjakan. Ya, itu diantara jahalah namanya. Sifat jahalah itu salah satu maknanya itu. Ya, sifat jahalah itu salah satunya begitu. Ada yang memang tanpa ilmu, ada yang sudah tahu dikerjain juga. Es batu ditiupin gitu kan. Ya udah tahu dingin apa masih ditiupin juga karena ada asap, kan bukan panas gitu ya. Jadi udah tahu salah dikerjain juga. Ya, udah tahu bohong itu salah, bohong juga. Udah tahu bikin hoax itu keliru, dibikin juga. Ya, itu sifat dasar. Makanya nanti ketika Allah menerima taubat disebutkan sifat ini, karena ada yang nggak tahu atau memang tahu dikerjakan, tapi masih diterima taubatnya kalau dia mau berubah. Itu ada di Quran surah keempat ayat 17.
Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Ya. Bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ya, sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat karena satu kesalahan dikerjakan karena jahalah ini. Ya, karena nggak ada ilmu, makan makanan, nggak tahu kalau yang dimakan daging babi atau nggak tahu hukum babi seperti apa dia makan. Enak juga ya, nggak enak makan, itu kan diterusin nih, itu kan haram. Nah, begitu tahu dia, ya Allah, tobat ya Allah, merasa nggak enak, merasa apa, pengen dimuntahkan, pengen macam-macam, udah selesai, kan? Macam-macam dia bertobat, tinggalkan lagi. Nah itu jahalah. Atau udah tahu memang salah, dikerjain juga, seperti ada yang saya contohkan. Dusta, tahu dusta itu salah, dikerjakan. Tahu berselisih itu salah, masih berselisih juga. Tahu mencela itu salah, masih mencela, dan itu jahalah namanya. Tapi kalau mau bertobat, menyadari itu keliru, ya itu diterima oleh Allah. Sepanjang tidak ditunda-tunda, disegerakan. Ya, salah siang, siang itu bertobat. Jangan tunggu malam, karena boleh jadi sore udah wafat. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, kalau kita harus yakin, menguatkan. Suatu saat kita wafat, terus diyakinkan ke dalam diri kita. Suatu saat kehidupan berakhir. Apa sih yang mau dikumpul-kumpul gitu kan? Apa sih yang mau dituju-tuju? Nah, akhirnya kita tahu esensi kehidupan. Dengan adanya pembahasan yaumul akhir, kita memahami esensi hidup. Ini. Terus kalau Anda terus ngumpulkan harta, mau sampai kapan? Sementara kehidupan aja berakhir. Apa yang mau Anda kumpulkan lagi? Buat apa? Ya. Tapi kalau kita paham esensi kehidupan, dikumpulkan itu untuk menghasilkan sebuah hal yang berkualitas. Oh, saya ngumpulkan ini supaya bisa zakat, cari bekal, supaya bisa infak, supaya bisa sedekah, supaya bisa mendesain tempat yang memudahkan untuk sholat, untuk bisa jamaah di rumah juga, kalau nggak sempat ke masjid karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat, macam-macam. Ya, arahnya itu spesifik. Jadi, berkualitas kehidupannya, punya esensi. Ya, substansi hidupnya jelas gitu kan. Tapi kalau kita nggak paham tentang ini, akhirnya dunia ya begitu aja. Dan nanti bahayanya setan masuk. Oh, udahlah, kehidupan besok kan belum jelas. Yang meninggal aja nggak ada kabar sampai sekarang. Emang ada yang balik lagi mengatakan kepada kamu, kehidupan begini-begini, udah kamu jalani nikmat yang sekarang. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Nggak ada yang menghancurkan kita kecuali masa aja. Itu kan bahasa jahiliyah dulu. Ya makanya udah bos, nikmati aja yang sekarang. Besok gimana nanti, kita aja belum tahu besok gimana gitu kan. Yang ada aja yang sekarang, itu bahasa setan tuh. Hati-hati. Men? Nah, itu hati-hati teman-teman sekalian. Pada akhirnya apa? Hidup jadi nggak berkualitas. Cuma ria, sum'ah, foya-foya, macam-macam. Mabuk-mabuk, ini, itu, dan sebagainya. Nggak ada kualitasnya. Meninggal, selesai. Apa yang dikumpulkan? Nggak ada maknanya. Ya, silahkan cek semua. Kali-kali mainlah ya ke kuburan tuh. Bukan ke alam kubur. Kalau ke alam kubur kita nggak bisa gitu kan, ke kuburan. Kuburan coba lihat-lihat tuh. Satu-satu, ada nggak yang paling besar tuh kuburannya tuh? Misalnya satu kuburan sendiri, ya taruhlah misalnya 2 hektar gitu kan, cek 1 hektar atau berapa ribu meter hanya untuk tahu aja di situ dikuburin nggak dalamnya sama rumahnya yang paling mewah itu yang berhektar-hektar lahannya, kan? Ada nggak masuk ke situ handphonenya keluarga kalau kangen miss call atau video call dengan alam kubur? Nggak ada, tetap tidak ada. Jadi kadang akhirnya ketika kita melihat makam, melihat kuburan, oh satu saat kita ke sini ya, masuk ke sini gitu. Oh ternyata yang saya kumpul ini nggak dibawa. Pada akhirnya hilang juga. Dan dunia kan begitu seperti saya sampaikan. Kalau nggak dipakai dengan perbuatan, dia rusak sendiri. Karena sifatnya begitu, dana. Rendah, hina, hilang, rusak. Jadi kalau nggak digunakan, rusak sendiri. Ilmu beli jilbab, biarin aja bu. Ya, sampai 10 tahun, simpen aja sama ibu tuh. Rusak sendiri. Gelas dibiarin aja, sampai sebulan kotor sendiri. Itulah dunia. Jadi dunia itu bisa berfungsi kalau ada perbuatan di situ. Perbuatan itu disebut amal. Ya. Nah, di amal inilah turun satu ukuran, bisa pahala penilaiannya, bisa dosa. Jadi di sini aja dunia itu terkait dengan ini. Kalau ke sini soleh, ke sini salah. Tinggal pilih yang mana, amal soleh, amal salah. Ini semua yang terkait dengan dunia itu yang menentukan perbuatannya, bukan perangkatnya. Kalau perangkat itu cuma ujian untuk bisa memaksimalkan ini. Coba Anda beli apapun,
Kan pada akhirnya kan interaksi dengan kita, dengan benda itu yang dinilai. Ini jadi amal. Mau mobil sebagus apapun, tetap fungsinya kan dipakai jadi perbuatan. Ya, Anda kalau cuma beli mobil diliatin, gitu rusak sendiri. Ya kan? Panasin, ya beli Ferrari, balapan sama taksi, bising-bisingan, macam-macam dan sebagainya. Itu kan amal, perbuatan. Cuman tinggal dipilih, mau yang mana, jadi soleh atau jadi salah. Nah, itu akan jadi berkualitas ketika kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan, pada akhirnya selesai. Karena kehidupan pun akan berakhir. Kita akan berhadapan dengan wafat, dengan ajal, kita melihat, oh, berarti kalau Allah menitipkan nikmat ini kepada saya, pengetahuan, saya harus gunakan dengan amal. Bagaimana pengetahuan jadi amal? Dengan mengajar, supaya ada pahala-pahala, gitu kan? Oh, Allah titipkan kepada saya harta benda. Berarti apa nih supaya punya kualitas? Esensial kita petakan. Ada apa aja nih supaya ini berubah jadi esensial? Ini petunjuknya. Balik lagi ke simpul yang keempat. Balik ke simpul yang ketiga. Ada apa saja penggunaan harta sehingga menjadi amal yang berkualitas. Lihat, di Al-Quran dibentangkan. Ini loh, menata harta kamu. Jadi ada manajemen harta. Kalau di bisnis, cara dahsyatnya Allahu Akbar. Cara mencarinya disebutkan. Potensi tempat mencarinya begini, cara mencarinya begini. Setelah didapatkan, cara mengeluarkannya supaya berkualitas seperti ini. Anda temukan di Islam, detail sekali. Bahkan ini pun diatur cara beraktivitas. Bangun tidur aja udah ada bimbingan. Ini cara bangun tidur seperti ini. Masuk toilet begini, keluar toilet begini. Mau berangkat kerja, kaki yang melangkah begini. Berjalan, berpakaian seperti itu semua. Supaya punya kualitas. Detail sekali. Detail sekali. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi pembahasan tentang ini melahirkan kualitas hidup ya, yang esensial, yang penuh dengan makna. Ini bagian pertama. Kemudian menghadirkan kesadaran yang paripurna supaya tidak larut dalam kehidupan dunia. Karena kita mengerti dunia ini akan berakhir, makanya nggak ada pamer-pamer, gitu kan? Ya. Nggak ada istilahnya kesombongan yang ditampilkan dalam berkehidupan dunia. Karena apa? Yang sombong dengan yang nggak sombong meninggal juga. Mau sombong ya habis juga. Kalau udah kiamat mau ngapain lagi sombong? Itu kan habis semuanya tuh. Apa yang mau disombongkan? Jadi begitu tahu, akhirnya perlombaannya mengarah kepada apa? Mengarah kepada hidup yang berkualitas. Perlombaannya ke sini. Dari sini diarahkan ke sini. Ini jalurnya ke sini, ke soleh. Ya, perlombaan sibak kalau dalam konteks fisikal, ya, istibah kalau usaha kita kuat untuk berlomba, ya, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu khair kalau disifati dan bentuk jama jadi khairat, maka kita kenal dengan istilah ya istibaqul khairat. Kalau dijadikan sebagai kata perintah, fastabiqul khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Baik. Ada? Ada ayatnya? Buka dulu, paling kanan, kan? Ke atas sedikit. Nah, ini kan nyambung dari sini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kan? Sampai masuk ke ayat 48. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kita itu punya orientasi yang berbeda-beda dengan yang lain. Mungkin nggak akan sama. Ya, dalam beramal soleh ya. Misalnya ada yang kecenderungan dengan ilmu pengetahuan. Senangnya belajar. Tapi bagaimana ilmu itu berkualitas menjadi ibadah. Baik di umum ataupun agama. Apalagi agama. Terus ada yang senangnya ngambil passion di harta, bisnis. Itu kan. Dia nggak jadi dosen, nggak jadi peneliti, nggak jadi ilmuwan. Dia jadi pengusaha. Ada yang pedagang. Ada yang senangnya di birokrasi, ada yang di diplomasi, jadi pejabat, punya kedudukan, ya kan? Ada yang nggak senang dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan, dia senang pakai tenaga aja, dia mengabdi dengan tenaga. Ya kan? Di masjid, dia mengabdi dengan suaranya, dia adzan dan sebagainya, ya kan? Kalau istilah tuh manusia aja, kalau udah meninggal sama aja semua pengen jadi almarhum, ya kan? Nggak ada ini almarhum level 1, almarhum level 2, kayak PPKM misalnya, kan? Nggak ada begitu, ya. Semua sama, semua ketika meninggal beres semuanya. Ya, mau yang dokter, mau yang apa, semua selesai, cuman satu. Jadi itu nama manusia aja.
Jadi yang mengatakan ini marbot, ini itu semua manusia yang bikin. Pada akhirnya meninggal juga, yang menentukan kualitas amalnya. Ini poinnya. Jadi kita keluarkan, cek balik ke sini. Kalau kita mengerti semua itu, ini esensial. Kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Ya, terukur. Jadi kita tahu nih, ya walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap orang mungkin punya kecenderungan beda-beda. Dalam beramal pun ada yang senang tahajud, belum terbiasa puasa. Ada yang senang puasa, tahajud belum konsisten. Ada yang baru membaca terus. Wah, saya kalau menghafal nih kayaknya keterbatasannya agak tinggi nih. Tapi saya mau saingi pahala dia menghafal dengan saya baca. Dia senang jadi ahli baca terus dia kumpulin. Ya bahkan orang sebulan 30 juz, dia coba tarik sepekan 30 juz, ya. Ya bahkan dia sehari itu kalau mau kita jadikan sepekan tuh gampangnya begini, dari Sabtu 5 juz, ya. Dijadikan waktu sholat tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap waktu sholat itu 1 juz bagi 2. Sebelum waktu sholat, setelah waktu sholat setengah juz. Itu kalau bisa konsisten setiap hari 5 juz. Ya, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz. 6 kali 5 30 juz. Jumat tinggal berdoa kepada Allah. Demikian, penghafal Quran juga seperti itu. Kalau murajaah sehari dapat 5 juz, itu insya Allah terjaga. Tiap Jumat berkah, tinggal berdoa dan sebagainya. Dapat berkahnya. Ya, kalau udah dahsyat lagi, apalagi kalau level ulama-ulama tinggi, karena harus mengkaji hukum, menganalisis itu bisa sehari 1 juz sendiri, sehari 30 juz sendiri tuh. Gali. Al-Imam Syafi'i kan kalau tiap hari 1 juz. Ramadan bisa satu hari 1 hatam 30 juz setiap hari. Setiap hari sekali hatam Quran. Tuh. Nanti kalau misalnya masuk Ramadan 2 kali hatam, pagi dengan malam tuh. Ya, pekerjaannya itu aja. Makanya kalau Ramadan para ulama itu gak ngajar. Ya, mengevaluasi diri gitu, mengevaluasi diri, ibadah tingkatin, ibadah aja gitu, dekatin Allah, dekat. Ya, setelah itu ngajar lagi. Makanya semua pelajaran disampaikan sebelum puasa supaya puasa fokus ibadah. Sekarang manusia pada umumnya malah sibuk belajar waktu Ramadan. Kan salah sih tidak gitu ya. Cuma barangkali nanti amalnya menjadi tersekat karena waktunya jadi terbatas, kepotong-kepotong itu gitu. Nah, itu fikih lain ya. Ini kurang lebih teman-teman. Jadi berkualitas semuanya. Nah, sekarang kalau udah paham gini, Quran kasih ilmu lagi kalau belum sadar ya. Kalau belum sadar akan ada begini. Nah, untuk menguatkan itu butuh keyakinan. Ya kuatkanlah, kehidupan akan berakhir. Harus yakin, gak boleh ragu. Karena itulah yaumul akhir ini seringkali melekat dengan kata iman di Al-Quran. Bahkan dilekatkan dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau memang kamu beriman kepada Allah, kamu harus yakin kehidupan berakhir. Ya kan? Kamu pun akan meninggal, kamu wafat. Setelah itu nanti ada hisab, ada macam-macam. Karena itu sering kita temukan kalimat iman kepada Allah. Ya kan? Kata imannya juga dilekatkan dengan yaumul akhir. Ya, saya Quran surah ke-2 pertama kali disebutkan. Ya, yaumul akhir itu pertama kali disebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 8. Sebelah kanan agak ke tengah sedikit di mushaf standar. Ada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada ayatnya? Ya, wa minan nasi may yaqulu, ciri orang munafik disebutkan. Dia mengatakan yakin padahal enggak gitu kan. Nah, tapi poin yang kita ingin garis bawahi adalah disebutkan kata iman pada Allah lalu disandingkan dengan yaumul akhir. Seakan memberi kesan begini, kalau kamu yakin memang, yakin kepada Allah, yakin bertuhan kepada Allah, menyembah Allah dibuktikan, yakin Allah sebagai Tuhan, keyakinan itu harus sama dengan kamu meyakini yaumul akhir. Lekatkan pada jiwa kamu, jangan sampai goyah. Karena ini perintah Allah. Yakin, kalau kamu yakin kamu meninggal, kamu akan main-main. Kalau kamu yakin kamu akan wafat, kamu akan lebih berkualitas dalam berkehidupan. Dunia ini sederhana, kalau kamu bukan meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kamu semua. Habis gitu. Harus yakin itu. Karena itu kita temukan sering kalimat yaumul akhir bersanding dengan iman. Ya? Nah, itu rumus pertama dari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melekatkan konsep ini dalam kehidupan, maka iman itu tanamkan. Cara mengimplementasikannya adalah
Ingatkan selalu pada diri kita. Udah, kualitas tingkatkan, kehidupan berakhir. Tuh, ditunjukkan semua tuh, semua meninggal. Yang punya jabatan, meninggal. Yang punya harta, meninggal. Gitu kan? Yang punya ilmu, meninggal. Orang kaya, mati. Kedudukan, mati. Yang disebut miskin, mati. Semua wafat. Gak ada yang abadi sifatnya. Nah, tinggal bedanya saat wafat membawa apa. Itu. Ya. Nah, dahsyatnya bagian penutupnya adalah kita kan balik nanya, ya Allah, waktu itu kejadiannya gimana? Kalau meninggal sudah banyak lihat gitu kan. Tinggal saya nanti meninggal, saya nggak tahu bagaimana, saya jaga gitu kan. Nah, terus kalau kehidupan berakhir seperti apa suasananya? Gambarannya bagaimana? Untuk memberikan goncangan kepada jiwa supaya nggak main-main, ya kan? Dan sebagainya. Terus waktunya seperti apa? Kapan? Bagaimana? Itu kan? Dari segi waktu, kejadiannya bagaimana? Setelah itu ada apa? Karena ada akhirat nih. Ya, bagaimana keadaan akhirat itu, sifat-sifat keadaannya seperti apa setelah kehidupan berakhir? Ada apa? Bagaimana? Dan seterusnya. Nah, insya Allah pembahasan itu kita akan lanjutkan esok hari, teman-teman sekalian. Ya, dan bekal untuk besok saya sudah siapkan ini kitabnya ini. Ya, nanti dari halaman 260, insya Allah benar ya. Nah, waktu belajar kita menghafal ini. Jadi ujian juga dikonfirmasi itu, dituliskan kembali. Nah, betul ya, dari 260 nih teman-teman sekalian. Nah, ya betul. Alhamdulillah. Nah, ini. Nah, nanti insya Allah di-scan dari sini dan seterusnya. Mafhum yaumul akhir. Nanti pengertian yaumul akhir apa sudah saya bahas tadi. Manfaatnya apa. Sampai nanti terkait dengan keadaan-keadaan, bahkan di Quran disebutkan nama-nama. Di sini lengkap yang disebutkan. Ya, ada yaumul ba'thi, gitu kan? Ada yaumul hisab, yaumul qiyamah. Apa bedanya tuh? Yaumuddin, apa bedanya dengan yaumul jaza? Apa bedanya dengan yaumul hisab? Apa bedanya dengan yaumul ba'thi? Apa bedanya dengan yaumul fathi? Apa bedanya dengan nanti terus ya yaumul qiyamah? Nanti ada nama-nama tersendiri yang memberikan kesan, yang menjawab semua hal terkait dengan itu. Ya. Dan nanti karya-karya ulamanya juga kita akan tunjukkan beberapa. Ya, seperti nanti misalnya ada Al-Bidayah wan Nihayah, itu kan permulaan dengan akhir karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada 21 jilid. Ya, kita punya juga ada nih. Nah, nanti kita tunjukkan. Nah, ini nih. Bidayah wan Nihayah 21 jilid nih. Ya, jadi kita tunjukkan di sini. Nah, nanti kita uraikan jadi permulaan seperti apa, perjalanan sampai akhir. Nanti ada juga yang lain-lain kita bahas. Jadi kita lengkap nih, di Qur'annya kita keluarkan, ya, hadisnya, kurikulumnya kita tampilkan, karya-karya ulamanya kita hadirkan, tunjukkan gitu kan, karena ini khusus spesial. Kalau saya ngajar di umum biasanya seperti guru-guru kami sampaikan untuk memudahkan gitu ya. Jadi kita rangkum, siapin dulu, ya, dirangkum di kitab-kitab. Bukan nggak bawa kitab kan? Orang-orang salah pengertian. Jadi kitabnya udah kita baca, udah kita lihat, udah kita riset untuk menggampangkan, memudahkan bikin PowerPoint. Ada sebagian yang menduga nih Ustadz ngajarnya nggak pakai kitab, udah punya acuan. Nah, jadi sekarang saya tunjukin tuh kitab-kitabnya. Ya, Anda tunjukin, tadi tunjukin kitabnya nggak bisa baca, capek sendiri gitu. Jadi kita tunjukkan referensinya supaya jelas. Nah, hanya saya ingin tutup untuk pertemuan kali ini dengan satu gambaran bahwa jika kita benar-benar menjaga konsepsi ini semua dan diimplementasikan dalam kehidupan dengan tataan kurikulum hidup yang jelas, lalu ditutup dengan kalimat indah la ilaha illallah saat wafat yang disupport oleh amal soleh itu, dengan keyakinan kita bahwa hari akan berakhir, ada suasana ini, itu, dan sebagainya, apa yang terjadi teman-teman? Indahnya adalah Nabi menyampaikan jaminan surga baginya. Itu lisan Nabi ya, bukan lisan Adi Hidayat, lisan Nabi itu. Itu ada nanti dalam salah satu kitab kita punya nih. Ada, nanti kita bahas juga kan, ini ada kitab-kitab tauhid. Ada kitab Fathul Majid namanya ini. Syarah kitab tauhid. Ya, kitab Fathul Majid. Nanti beberapa kitab akidah kita bahas juga. Ini kitabnya nanti yang di Al-Azhar nih. Yang Mudzakkara Ilmu Tauhid. Ini yang di kurikulum Al-Azhar. Jadi kalau kita belajar ini kita selesai, nah ini sama dengan di semester sekian di Al-Azhar. Ini buku-buku panduannya ini. Salah satu. Nanti ada yang di Madinah, jadi dipakai di Madinah juga. Ini salah satunya ini. Ya, kemudian nanti ada yang standar, ya,
Ini ada lagi yang ini nih, yang kalau kecil-kecil gini nih, al-aqaid ad-diniyah nih, ya kita baca nih. Yang kecil-kecil ditunjukkan, yang simpel-simpel, yang anak-anak ngapalin. Ada, kita punya juga. Nanti ada yang agak lebar sedikit, ilmu tauhid. Ini di kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, ya. Yang ini kurikulum Mesir. Ya. Nah, nanti di kitab Fathul Majid ini di halaman 39 kalau saya nggak salah. Kita lihat ya. 39. Ini konfirmasi hadis dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, ya, bagaimana Nabi SAW bersabda. Ya, kita lihat. Bismillah, halaman 39. Betul. Ya, ini ya. Yang ini kalau kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Ubadah bin Samit, hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit, semoga Allah ridhai kepada beliau. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian karena ada syarah panjang ke bawahnya, terus dia pindah kan, wa anna kan Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Nah, wal jannatu, ini syahidnya, wal jannatu haqq, ya, wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana, ya, minal amal. Ini sangat menarik gitu ya. Siapa yang bersyahadat, menyaksikan syahadu an la ilaha illallah, dia wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi, ya, meyakini sepenuhnya dan membuktikan persaksian itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau sudah mengatakan Allah kan dua, seperti yang kita bahas ya. Menuhankan Allah, menepikan yang lain, membuktikan itu dengan komitmen beribadah. Caranya bagaimana? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu dikonfirmasi, wa anna Isa, ya kan? Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluh. Lalu dikonfirmasi, sama syariat itu dengan yang sebelum-sebelumnya, yang dibawa oleh Isa bin Maryam, Yesus, Al-Masih, Masiah, dan seterusnya sampai dengan ke atas. Jadi itu pun Nabi, itu pun Rasul, dikonfirmasi semuanya. Ini menjelaskan pokok-pokok iman sampai ke atas. Ya kan? Apa yang terjadi? Kalau dia konsisten dengan semua itu, dia meyakini itu semua, wal jannata haqqun. Dan apa yang terjadi setelah kehidupan berakhir? Adanya surga, itu hak, nyata adanya. Wan nara haqqun, tapi neraka juga nyata adanya. Artinya berbicara tentang yaumul akhir, bahwa kehidupan akan berakhir, ada puncak kehidupan. Terus dia siapkan dari situ punya pemetaan hidup. Ya, di hadis ini tuh cuma satu kalimat yang disampaikan, tapi dalam sekali. Cara gampang ini, siapa yang merasa dirinya muslim, beriman, yang mengikuti risalah Nabi Muhammad, ya, yang dibawa juga oleh nabi-nabi lain sebelumnya, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Setelah itu dia memetakan kehidupan, ya, dengan petunjuk yang dibawa, karena dia yakin saat akan meninggal, dia pengen masuk surga, terhindar dari neraka. Dia nyiapkan kurikulum kehidupan. Siapa yang mengerjakan itu, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Ya, maka Allah akan berpotensi memberikan rahmat yang berupa surga berdasarkan amal. Tuh, amal yang dipetakan saat dia hidup. Tadi itu yang kita pelajari. Jadi apa yang saya sampaikan dicakup satu hadis ini. Nah, ini nanti di kitab Tauhid, ini kita baca insya Allah. Ya, jadi saya ingin sampaikan yang pokok dulu. Yang diajarkan Nabi itu 13 tahun, kita rumuskan berapa video, kita kumpulin tuh, berapa SKS tuh. Ya, 13 tahun kita jadikan dalam 2 bulan, 3 bulan kan nggak mudah gitu. Tapi kita kumpulkan, setelah paham semuanya, jadi saya ingin mengerti pada sesuatu kita semua, seperti yang guru kami juga ajarkan, yang kita menepikan hal-hal yang berbeda pendapat dulu gitu ya. Ya, aspeknya sudah aspek-aspek diskusi misalnya, ya, sudah masuk kepada bahasan-bahasan dialektika, itu kita simpan dulu karena itu sudah kelas advance, itu sudah mempertahankan argumentasi. Kalau ada pertanyaan begini, jawabnya gimana. Nah, itu ada kompleksitas di abad kedua, abad ketiga Hijrah, terutama di situ. Ketika filsafat Yunani diterjemahkan, macam-macam, kan ada dialektika di situ. Ini diuji nih konsep-konsep ini. Dalam pengujian itu ulama menjawab, termasuk juga persoalan-persoalan yang ada pada masa itu. Ini nanti yang melahirkan aliran-aliran. Ya, termasuk nanti juga ada pengaruh di fitnah kubra. Ya, secara politik, kondisi politik, sosial pada saat itu, termasuk keilmuan, ini mempengaruhi, ya, dinamika perjalanan-perjalanan, sehingga muncul kitab-kitab dan aliran-aliran sampai kekinian. Dan kita nanti punya ilmu untuk mengkanter itu semua. Mana yang benar, mana yang semua berada di ranah kebenaran, cuman cara mengungkapkannya beda, karena beda-beda zamannya, ya kan? Apa yang dibawa oleh misalnya Al-Imam Al-Asy'ari,
atau nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya punya rumusan begini, karena sesuai dengan zamannya disampaikan, tapi mengacu kepada hal-hal yang serupa, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanzihul ma'budil haqqi min sifatil ibad, ya, menyucikan Allah dari sifat-sifat makhluk dan sebagainya. Ini konsepsi ini begini, lahirnya kapan, adanya kapan dan sebagainya. Sehingga kita punya wawasan. Ya, jangan sampai nanti kehidupannya mengelompok, jadi asabiyah, fanatisme terhadap kelompok atau hal tertentu, tanpa sadar bahwa sesungguhnya apa yang dibawa semua itu awalnya adalah kemudahan-kemudahan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, yang ditoleransi yang mana? Ya, yang berbeda yang mana? Jadi semua harus sama di masalah pokok. Kalau ada yang masalah yang furu'iyat seperti di fikih. Jadi akidah juga punya mazhabnya sendiri, fikih punya mazhabnya sendiri. Jadi mazhab ini kita harus tentukan yang benar yang mana, yang menyimpang yang mana. Di fikih kan begitu juga. Kalau ada yang benar, yang seperti ini, gitu kan? Oh, ini Imam Syafi'i benar nih, Imam Ahmad benar nih kan, Imam Malik benar, ini fikih yang benar. Imam Samudra ini yang salah, misalnya kan, yang harus dikoreksi, misalnya gitu kan. Ada yang macam-macam. Jadi semua ada babnya sendiri. Di akidah juga begitu. Oh, ini pendapat yang ini benar nih, cuman cara menyampaikannya konsepnya berbeda karena zamannya seperti ini. Yang salah begini nih, ada kaidah-kaidah yang salah, aliran yang keliru, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, macam-macam sampai ke Syiah dan sebagainya dibahas nanti. Kapan? Nanti setelah kita matang di pondasi ini. Makanya zaman Nabi kan nggak ada pembahasan-pembahasan spesifik, ya, hal-hal yang terkait demikian. Jadi kalau kita membawa ke suasana kehidupan Fatrah Makkiyah, ya, zaman Mekah yang 13 tahun itu, tenang kita tuh, beramalnya begitu aja, nggak sibuk dengan Qadariyah, Jabariyah, ini dia belajar akidah kok sibuk ke situ gitu. Ya, walaupun itu harus kita ketahui supaya menghindari penyimpangannya. Tapi kalau jadikan bahan untuk debat, argumentasi, jadi hilang nanti waktunya. Ujung-ujungnya tereduksi amal solehnya gitu. Ya, alih-alih kita memahami aspek akidah diimplementasikan dalam kehidupan, sibuk kita berdebat, mempertahankan argumentasi, dan udah lompat ke abad ketiga Hijrah. Sementara di masa-masa Nabinya Fatrah Makkiyahnya nggak didalami. Jadi kita bisa menilai dengan lebih bijak nantinya dan menghindari hal-hal yang tidak penting, berdebat pada yang tidak penting dan sebagainya. Konsisten pada kebaikan-kebaikan dan saling mencintai, ya, khususnya antar sesama muslim, juga umumnya dengan umumnya yang lain dalam kehidupan dunia, tentu dengan siapapun dalam kehidupan berkemanusiaan. Tampilkan adab kita yang baik dan semoga Allah ridha dengan itu semuanya. Jadi ini pembuka untuk pembahasan Yaumul Akhir. Besok kita bacakan kitab, insya Allah tim admin akan menyekan, ditampilkan di web. Jadi yang sudah terhubung dengan keluarga besar Mira lebih dari 7.000, aktifkan akunnya ya. Kemarin kita dapat musibah itu yang secara umum, yang ada musibah kebakaran di pusat cyber itu, sehingga berpengaruh kepada web. Itu beberapa data yang sudah ujian dan sebagainya. Ya, ada yang tidak bisa tersambung kembali, itu nggak apa-apa, untuk penguatan Anda bisa masuk ujian lagi, misalnya kan hanya untuk uji pemahaman. Nah, nanti yang sudah tersambung semua, alhamdulillah sekarang sudah bisa diakses kembali. Teman-teman masuk, di scan ya, di download, tinggal ambil kayak yang dulu, nanti saya bacakan, teman-teman simak. Jadi ada ketersambungan apa yang kita bahas dengan teman-teman kaji ya. Jadi insya Allah besok kita ketemu kembali untuk penutup pembahasan ini. Setelah itu mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk menutup dengan al-qadha dan qadar. Kalau itu yang pokok selesai, wahyu diuraikan juga tuntas dari Qurannya, dari hadisnya, baru kita bacakan kitab secara cepat. Karena apa yang saya sampaikan juga itu intisari dari kitab ini, beberapa kitab yang lain. Jadi kita tunjukkan nanti secara cepat ya, sekaligus pengayaan-pengayaan. Di kitab juga nanti kita referensikan. Kalau sudah paham kitab ini, baru kita naik ke masalah dialektika untuk informasi. Setelah itu alhamdulillah selesai, kita tinggal jalani, argumentasi bisa kokoh, tinggal nanti kasus-kasus yang disoal. Misal, kasus yang disoal oleh non-muslim, ya, kalau misionaris nanya masalah akidah itu apa aja nih, ya, isu-isu yang diambil tentang ketuhanan, turunin nih, sehingga bisa menjawabnya. Termasuk isu berkehidupan. Ya, kalau Nabi disoal tentang masalah poligami, tentang dengan Sayyidah Aisyah, tentang dengan isu ketuhanan, isu ini, isu itu, tentang wahyu, tentang Quran disebut kurang sempurna, di apa tuh, kita keluarin isunya, kita bahas satu-satu. Kita udah selesai masalah itu. Jadi kalau ini ada pertanyaan itu sebenarnya kan pertanyaan yang diturunin aja dari dulu. Ada di Al-Quran juga sudah ada dan diteruskan lagi oleh orientalis, ya, dan sebagian dengan misionaris, dan dijawab secara ilmiah. Kita jawab secara ilmiah, ya kan, ditanya dan jawab. Kan di sini tidak ada hal-hal yang jelek yang dihadirkan, hanya nanti argumentasi yang kita tampilkan supaya kita bisa kuat. Jadi kalau di soal bisa dijawab, ya kan?
kemudian juga ditampilkan secara ilmiah, dan itu elegan sekali untuk disikapi. Ya, jadi nanti satu-satu saya tunjukin nih, kalau ada pertanyaan begini, ini menjawabnya seperti ini. Di Qurannya begini, rasionalitasnya seperti ini, hadisnya seperti ini, lengkap. Setelah itu lakum dinukum waliyadin, bersikap yang baik, ya, kirimkan makanan, ya, berlomba pada kebaikan, selesai sampai meninggal deh. Ya, baik ya, alhamdulillah. Demikian teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan kita, rahmati kita semua, dan semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah, doakan, saya mohon doa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Mohon maaf kalau ditemukan, dan tentu akan ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau lagi uraian. Kalau uraian keliru, cepat tinggalkan ya, cepat tinggalkan, dan saya diingatkan supaya bisa kita koreksi. Dan mudah-mudahan dari hasil koreksi ini akan menghasilkan petunjuk-petunjuk kebaikan. Terus kalau salah memahami, konfirmasikan. Kemarin saya lihat ada salah satu di pertanyaan ya, di kolom kajian itu ada yang salah menyimpulkan tentang ceramah tentang tahajud. Ya, saya biasanya tahajud, tapi setelah Ustadz menerangkan tentang tahajudnya Rasulullah, saya nggak tahajud lagi, gitu. Kenapa? Karena kan cara tahajud mengikuti Nabi, sementara Nabi kaki sampai bengkak, bacaan banyak. Ya, Ustadz bilangnya begitu, jadi saya nggak mau tahajud lagi. Dan saya akan di hari kiamat ketika ditanya, kenapa kamu nggak tahajud lagi? Karena lihat ceramah Ustadz Adi Hidayat. Itu ada di salah satu yang bertanya di kolom itu. Jadi itu salah paham, Anda salah mengerti uraian, itu kan? Kalau bingung bertanya ya, supaya tidak keliru menyimpulkan. Nah, saya ingin menunjukkan kualitas seorang nabi untuk beramal sebagai contoh bagi kita untuk semangat. Yang nggak akan persis sama apa yang kita kerjakan dengan nabi, nggak akan mungkin sama. Ya, cuma kita diminta mengikuti sebatas kemampuan kita. Kalau Nabi Al-Baqarah ya, kita mungkin bisa ambil di bawahnya sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita. Ya, kalau Nabi misalnya menghatamkan Quran, ya kita misalnya 3 kali Qul huwallah itu Al-Ikhlas. Kalau mampu di situ, setelah itu naik lagi ke atas, naik lagi ke atas sampai semampu kita. Ya, Nabi 11 berkualitas, ya kan? Kita ingin pecah-pecah jadi 23, silahkan supaya agak lebih pendek, berdirinya ringan, atau kita baru sanggup 2 rakaat, ya, kemudian witirnya 1 boleh, sampai kita bisa mampu dan konsisten sampai wafat. Itu maksudnya. Demikian. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ni'matal istiqamah min hayatina ya arhamar rahimin waj'al hayatana fid dunya hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah wa tawaffana muslimin bil yaumil akhir ya arhamar rahimin. Alhiqna ma'al ladzina amta 'alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna na'udzubika ya Allah min shiddati yaumil qiyamah, min shiddati ya Allah min karba'i yaumil akhir ya arhamar rahimin. Warzuqna rahmataka wa syafa'atika ya arhamar rahimin wa syafa'ati nabiyyika wa qur'anika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.